Profesor Dr. Aru Gumanti M. Business Accounting, PhD, selaku pemateri kita pada webinar hari ini. Yang kami hormati Bapak Dr. Darmawan Napitupulu, ST MKom CIQNR CTBNSP, selaku moderator pada webinar hari ini. Dan yang kami hormati seluruh peserta, saya ucapkan selamat bergabung kepada seluruh peserta webinar hari ini. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena karunia-Nya lah kita bisa bertemu secara online dalam webinar seri ke-9 yang diadakan oleh Sada Utama Indonesia dengan tema bagaimana mencari research gap dan novelty dalam penelitian. Sebelum webinar hari ini dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nurjana sebagai Master of Ceremony pada acara hari ini. Kepada seluruh peserta hari ini diharapkan untuk dapat mengaktifkan video selama webinar dilaksanakan jika tidak ada kendala agar kegiatan berjalan lebih kondusif. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, saya akan menjelaskan aturan diskusinya terlebih dahulu. Penyampaian materi akan disampaikan selama 60 menit, lalu akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab selama 20 menit. Kepada seluruh peserta, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa mengirimkan pertanyaan di kolom chat Zoom atau bisa bertanya secara langsung dengan menggunakan fitur raise hand, dan dimohon untuk memastikan mikrofon Anda selalu dalam keadaan nonaktif atau mute, kecuali jika sudah dipersilakan untuk mengaktifkan mikrofon demi kelancaran kegiatan webinar ini. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Andes Tatang Agumanti, M. Business Accounting PhD, yang juga akan dimoderatori oleh Bapak Darmawan Napitupulu. Sebelumnya akan saya bacakan dulu CV dari moderator kita, yaitu Bapak Darmawan Napitupulu. Bapak Darmawan merupakan dokter ilmu komputer, lulusan Universitas Indonesia pada tahun 2016. Beliau juga telah menerbitkan sebanyak 84 dokumen di Scopus dengan indeks Scopus sebanyak 14 dan jumlah citasi sebanyak 673. Beliau juga telah menerbitkan 152 dokumen di Google Scholar dengan indeks sebanyak 27 dan jumlah citasi sebanyak 2.462. Dan saat ini beliau merupakan dosen magister ilmu komputer di Universitas Budi Luhur sejak tahun 2018 dan telah menjadi peneliti media di ILITI BIN sejak tahun 2021 hingga sekarang. Dan selain itu, beliau juga merupakan reviewer jurnal Scopus dan Web of Science di Q1 dan Q2. Dan beliau juga merupakan founder dari Sada Utama Indonesia yang bergerak di bidang training dan konsultan sejak tahun 2019 hingga sekarang. Beliau memiliki prestasi yang sangat membanggakan dengan memenangkan hibah penelitian dikti berturut-turut sejak tahun 2015 hingga 2020 dan tahun 2022. Dan di tahun 2022 ini, beliau mendapatkan sertifikat International Community Quantitative Quantum atau CIQNR, serta mendapatkan National Certified Trainer atau CTBNSP. Baiklah, saya serahkan kepada moderator Bapak Dr. Darmawan Napitupulu. Kepada Bapak Darmawan, dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Nur Jana sebagai MC dan teman-teman panitia ya. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja karena mungkin ini adalah topik yang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu semua gitu ya, dan yakin Bapak Ibu sudah tidak sabar untuk mendengarkan narasumber pada hari ini yang luar biasa. Sudah hadir di tengah kita Prof. Tatang Ari Gumanti gitu. Selamat siang Prof. Selamat siang Pak Darmawan. Iya, terima kasih sudah hadir. Mungkin saya ingin membacakan dulu sedikit ringkasan ya CV dari beliau ya. Jadi Prof. Dr. Andes Tatang Ari Gumanti, MBas AC, C, PhD, adalah dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Bhayangkara Jaya, Jakarta. Saat ini beliau menjabat sebagai guru besar bidang manajemen keuangan ya di Fakultas Ekonomi dan Manajemen Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya. Sudah banyak publikasi yang beliau hasilkan selama
menjadi dosen. Salah satunya adalah bukan salah satu, salah banyak ya. Ada 105 artikel ya. Sangat banyak nih Bapak Ibu ya. Luar biasa, 105 artikel di jurnal nasional, baik Sinta dan non-Sinta, dan juga jurnal internasional bereputasi ya, dan non-bereputasi. Beliau juga adalah mitra bestari di sejumlah jurnal, baik internasional maupun nasional yang terakreditasi Sinta. Nah, sedikit buku yang dihasilkan ya oleh beliau, setidaknya ada 10 buku ber-ISBN ya yang telah beliau tulis ya seputar manajemen keuangan dan juga investasi gitu. Beliau adalah lulusan dari Edith Cowan University, Perth, Western Australia, pada tahun 2000 gitu ya. Dan riset beliau adalah di bidang manajemen keuangan terapan, akuntansi positif, dan initial public offerings atau IPO. Masih banyak lagi Bapak Ibu sederetan prestasi dan karya beliau ya, yang mungkin tidak dapat saya bacakan. Mohon izin Prof. Tatang, mungkin nanti kita akan bisa berdiskusi banyak pengalaman beliau ya dalam riset dan juga publikasi. Nah, sebelum saya mengizinkan Prof. waktu dan kesempatan kepada Prof. Tatang, mungkin saya akan menyampaikan pentingnya webinar ini Bapak Ibu ya. Webinar ini sangat dinantikan oleh teman-teman ini Prof. Tatang, karena banyak pertanyaan ya datang kepada saya, bagaimana sih Pak gitu ya supaya artikelnya itu publish gitu ya, bisa menembus di jurnal yang bereputasi gitu ya. Nah, menurut pengalaman saya Bapak Ibu ya, yang menjadi kendala utama adalah bahwa penelitian atau publikasi itu, artikel itu tidak memiliki gap atau novelty Bapak Ibu. Nah, kenapa demikian ya? Nanti akan diulas oleh Prof. Tatang. Tapi saya sering mengamati Bapak Ibu, penelitiannya kebanyakan atau artikel ya itu hanya merupakan pengulangan ya dari penelitian sebelumnya. Sehingga apa? Sehingga penelitian semacam ini tidak atau kurang memiliki kontribusi ya Bapak Ibu. Nah, kata kuncinya kontribusi. Kenapa kontribusi? Saya mengutip dari bukunya Dawson tahun 2009 ya. Pada hakikatnya penelitian itu adalah mengejar kontribusi terhadap pengetahuan Bapak Ibu. Jadi saya sebagai reviewer ya di jurnal internasional pasti menanyakan, yang pertama adalah apa kontribusi Anda terhadap pengetahuan. Nah, itulah yang menjadi poin utama kita hari ini, topik kita, diskusi kita hari ini Bapak Ibu. Untuk mempersingkat waktu ya Bapak Ibu, saya langsung saja mempersilahkan narasumber kita Prof. Tatang Arigumanti untuk menyampaikan paparan. Silakan Prof. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu. Mohon izin Pak Darmawan, suara saya cukup terdengar jelas? Jelas Prof. Oke, baik. Saya izin share, ini sudah dibuka aksesnya ya untuk share? Sudah Prof. Silakan. Oke, baik. Oke, baik Bapak sekalian, terima kasih kepada Pak Darmawan dan teman-teman yang sudah mengorganisir kegiatan ini. Tadi sudah disinggung salah satu
tujuan utama dari kegiatan ini adalah ya kita berdiskusi sih sebenarnya. Bagaimana teman-teman semua itu atau kita bisa menemukan gitu ya, sesuatu yang menarik, mengapa tulisan kita itu kita lakukan atau penelitian kita itu kita lakukan. Dan saya mendapat kesempatan untuk berbagi pengalaman gitu ya, kalau dibandingkan mungkin dengan banyak teman-teman lain tidak ada apa-apanya, tapi mungkin dari sisi yang lain saya bisa menyampaikan hal yang mungkin belum tersentuh oleh teman-teman yang lain, khususnya para guru besar. Jadi saya mohon maaf jika nanti dalam penyampaian mungkin masih ditemukan beberapa hal yang kurang gitu ya. Dan itu semata-mata karena memang saya adalah manusia yang tidak luput dari kekurangan. Yang pertama, yang kedua tentu nanti akan saya sangat berharap itu di sesi diskusi yang akan lebih banyak begitu ya, sehingga bertukar pikiran dan pengalaman itu akan menjadi lebih kelihatan jelas arahnya. Karena kalau paparan saya yakin Bapak sekalian bisa membaca, bisa mendengar gitu, tapi mungkin unek-unek atau hal-hal spesifik yang selama ini menjadi ganjalan atau apa perlu disampaikan. Silakan nanti. Kalau saya tidak bisa menjawab pada kesempatan ini, maka kita selesaikan secara adat. Jadi saya harus berjanji berapa waktu kemudian saya akan cari jawabannya. Gitu. Nah, sekali lagi saya manusia, gitu ya, tidak luput dari kekurangan. Jadi saya sengaja menampilkan layar jalan yang lurus itu, Pak Darmawan dan Ibu Bapak sekalian, dengan harapan bahwa kita kalau melakukan penelitian itu begitu sudah ketemu, udah lempeng aja dijadi. Jangan pernah tergoda oleh bisikan teman-teman sekitar kita yang entah rambutnya putih, rambutnya hitam begitu ya, yang akan mengganggu konsentrasi kita. Sekali kita temukan langsung, jangan tergoyahkan oleh bisikan-bisikan itu. Itu biasanya penghambat. Kalau apalagi yang sedang S3 itu sudah menemukan sesuatu terus kemudian ada yang ini, nah nanti malah bingung begitu. Mungkin teman-teman semua Bapak sekalian yang sudah pernah menulis disertasi merasakan itu, gitu ya. Jadi itu. Nah, paparan saya akan saya bagi jadi 4 pengantar. Mohon maaf, mayoritas slide-nya materinya dalam bahasa Inggris lebih mudah begitu ya, walaupun penyampaian dalam bahasa Indonesia. Baru setelah itu saya akan paparkan research gap, what, why, how, what for, dan novelty. Nah, ini ada tambahan novelty karena memang saya melihat ini juga seringkali jadi pertanyaan pada saat saya menguji mahasiswa S3, mayoritas apa yang disampaikan oleh Pak Darmawan tadi sangat benar, Pak Darmawan. Jadi kebanyakan mahasiswa itu masih mengulang, gitu ya. Tidak salah sebenarnya, gitu ya. Karena kalau kita bicara riset itu berasal dari 2 suku kata, search dan re, gitu ya. Jadi kalau kita lihat berarti re itu mengulang, search itu mencari. Jadi sebenarnya ada pencarian ulang. Tapi tidak berarti kita mencari ulang yang sama. Kita harus mampu menunjukkan apa sih yang membedakan kita, tulisan kita atau penelitian kita. Itu sebenarnya esensi. Sehingga kalau kita bisa menonjolkan itu, reviewer manapun gitu ya akan terkesima bahwa oh iya ada sesuatu yang berbeda yang coba kita ungkapkan begitu. Dan saya yakin sesuatu yang berbeda itu bisa dilihat dari berbagai angle gitu ya. Jadi jangan terjebak untuk menemukan sesuatu yang betul-betul novelty, itu luar biasa. Mungkin cakupan kita masih belum sampai ke sana. Tetapi apa yang bisa kita tambahkan bagi sesuatu yang berbeda? Nah, itu yang perlu kita pikirkan dan kita lakukan. Tentu di akhir nanti ada closing gitu ya. Dan sebagai akademisi saya sebisa mungkin setiap sumber itu setiap yang saya tulis harus ada sumbernya dan nanti Bapak sekalian bisa mengcopy naskah ini dan bisa menelusuri di sumber referensi sehingga bisa memperkaya gitu ya. Jadi Bapak sekalian mohon izin saya mulai paparan ini, semoga nanti kita banyak berdiskusi. Jadi kalau kita bicara riset gap, tentunya adalah kita bicara saat ini, gitu ya. Saat ini yang didasarkan dari apa? Dari masa lalu, dari yang sudah ada. Nah, dari yang sudah ada, mana yang bisa kita bawa untuk ke depan nanti, gitu. Atau yang akan kita lakukan. Jadi itu. Nah, tentu kita tidak mungkin melihat masa depan tanpa melihat yang sekarang dan masa lalu.
karena tidak mungkin gitu ya, kecuali kita punya kemampuan untuk memasuki mesin waktu gitu, kita bisa balik lagi untuk melihat dan mengubah sejarah dan sebagainya, dan itu tentu hal yang tidak mungkin saat ini. Kalau di film sih oke lah ada gitu, tapi dalam dunia nyata mungkin jadi pertanyaan itu tidak jelas. Jadi itu mengapa sebenarnya riset gap itu penting gitu Bapak sekalian. Riset gap penting karena di situ akan ditunjukkan bahwa kita itu matang gitu ya, matang atau memiliki kemampuan untuk mensintesis, menarik semua yang sudah ada, yang sudah dilakukan, terus kita ingin mengutarakan ini loh yang ingin saya lakukan. Walaupun berbeda sedikit, itu sudah nilai tambah. Jadi saran saya, berbeda sedikit jauh lebih baik daripada sama persis. Berbeda banyak, jangan sampai terlalu melebar. Itu nanti malah tidak ketahuan nanti arahnya di mana. Jadi ini adalah arti penting riset gap gitu, yang tentu itu adalah bagian tak terpisahkan dari sebuah rangkaian penelitian gitu ya. Baik Bapak sekalian, kalau kita lihat gambarnya ada banyak gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan dalam riset gap, dalam mencari riset gap atau menemukan riset gap, itu adalah sebuah proses yang bukan proses yang sederhana, yang mudah. Kita tidak mungkin mendapatkannya dalam mimpi gitu ya. Mimpi terus terbangun, waduh saya temukan gitu ya. Riset gap itu tidak gitu ya. Jadi pasti ada latar belakang yang mendasari, ada background yang mendasari mengapa akhirnya kita bisa mengatakan ini gap-nya. Ini adalah kesenjangannya atau celah yang ingin saya ungkap. Jadi yang perlu ditekankan sekali lagi, celah itu tidak harus lebar. Celah yang sempit tetapi unik itu jauh lebih baik daripada yang lebar, tentu kita akan semakin bingung nanti mengemasnya. Jadi itu. Jadi itu yang harus diperhatikan. Nah, sekarang kita masuk ke apa sih sebenarnya riset gap itu. Tentu kalau kita buka referensi banyak sekali definisi yang ada begitu ya. Tapi intinya setidaknya akan seperti ini, bahwa riset gap adalah pertanyaan atau masalah yang belum terjawab, ya, belum ditemukan atau belum dieksplorasi pada satu bidang disiplin atau keahlian atau ilmu tertentu. Jadi itu berarti ada kata kunci di sini adalah belum dijawab atau belum ditemukan dan atau belum dieksplorasi. Sehingga kalau kita lihat ini tentu jangan terjebak untuk mengatakan tidak ada sama sekali gitu. Karena ingat, riset itu adalah dan set, pencarian ulang. Tinggal kita di mana nanti kita menambahkan sesuatu yang unik, sesuatu yang berbeda, sesuatu yang menawarkan daya tarik tersendiri. Kalau itu kita lakukan, hasilnya quote on quote bisa berbeda atau bisa mendukung begitu. Nah, kalau kita bicara ini nanti ranah kita akan lebih banyak ke penelitian kuantitatif ini Pak Darmawan, mohon maaf saya tidak begitu banyak menekuni kualitatif, sehingga orientasinya nanti tentu pola pikirnya lebih kepada deductive reasoning gitu ya. Jadi jadi kalau mau diskusi tentang kualitatif saya minta waktu tersendiri begitu, karena harus banyak membaca lagi, walaupun referensi yang ada juga sudah sangat banyak. Nah, riset gap itu bisa diidentifikasi berdasarkan pada, nah ini tadi di gambar tadi ada situasi ideal yang saat ini dan potret yang masa lalu, sehingga kita dapat arah ke depan seperti apa. Dan tentunya ini mencerminkan pengetahuan kita, pemahaman kita tentang body of knowledge gitu ya, pada bidang tertentu. Nah ini yang harus menjadi perhatian kita, dan itu yang akan menjadi pemula gitu ya, awal mula di mana kita akan start. Jadi kita tidak bisa menemukan riset gap tanpa membaca, tanpa berdiskusi, tanpa melihat, mengamati gitu. Berarti itu yang sudah ada dan yang sedang terjadi. Sehingga nanti what next-nya itu apa yang kita ingin ungkapkan. Jadi itu sekilas umum tentang riset gap. Tentunya kita punya argumentasi yang mungkin berbeda, tapi pada intinya bahwa
riset gap itu bisa dilihat dari berbagai angle. Kalau kita lihat di dalam literatur itu banyak referensi yang menyebutkan contoh-contoh dari riset gap. Gitu ya. Kita mau melihat yang mana, kita mau ikut yang mana, apakah population atau metodologinya, gitu ya, atau empiricalnya, gitu. Jadi kita bisa melihat dari berbagai angle. Yang penting adalah bahwa kekayaan kita dalam mengeksplorasi sumber referensi itu menjadi istilahnya keranjang yang akan mensuplai kita dengan hal-hal yang bisa menguatkan argumentasi kita bahwa itu memang menjadi celah dari sebuah riset. Dan mohon izin juga karena background saya di ekonomi, finance, accounting atau manajemen, mungkin Pak Darmawan nanti kalau ada yang berbau-bau teknik mungkin saya agak kesulitan gitu ya. Jadi mohon dibantu nanti kalau sudah sangat spesifik ke hal yang teknik. Saya lebih ke humaniora gitu ya. Dan di bagian mana sebenarnya kita bisa melihat? Kalau tadi kan Pak Darmawan membuka kegiatan kita ini dengan sebuah ilustrasi bahwa banyak naskah-naskah teman-teman yang ditolak. Ditolak pada prinsipnya si editor itu membaca di bagian awal saja, sudah langsung ditutup naskah kita. Kenapa? Naskah kita ternyata tidak memberikan sesuatu yang berbeda. Dalam bahasa waktu saya menulis disertasi itu ada tuntutan dari promotor saya katakan, what is your significance of the study? Apa sih sebenarnya yang membuat penelitianmu itu menarik? Jadi itu. Dan nanti buat sekalian saya akan tampilkan beberapa sumber beberapa hal yang bisa menjadi rujukan. Itu adalah sebuah bisa menjadi atau bisa dikatakan sebagai kesenjangan atau riset gap gitu ya. Karena ada referensinya, tentu kalau mau menanyakan detail ke saya, ya mari kita baca sumber referensinya gitu ya, itu lebih gampang gitu. Jadi ini, nah tadi sudah saya katakan dari mana kita bisa melihat riset gap itu gitu ya. Literatur yang ada dari tulisan Robinson, McCoy, Robinson et al. Dan Muller dan Kranz tahun 2015, Robinson tahun 2011. Mereka mengerucutkan bahwa setidaknya ada 7 gitu ya. Mungkin di buku literatur yang lain ada menyebutkan 5 atau 4 gitu ya. Tetapi di sini ada 7 dan kita tidak akan membahas satu persatu. Yang jelas sekedar kita tahu saja bahwa kita bisa melihat gap itu dari bukti empiris. Ini yang masih banyak dilakukan oleh adik-adik S1 biasanya. S2 masih ada sedikit gitu ya, tetapi sudah ada tambahan argumentasi yang lebih menguatkan. Jadi kalau mahasiswa sarjana, kalau saya lebih mengatakan bahwa yang penting mereka belajar bagaimana melakukan penelitian dan menulis hasil penelitian dengan baik dan benar. Jadi sudah jangan dipaksakan mereka untuk menulis yang sampai menemukan wah gapnya itu apa. Wah itu terlalu memberatkan bagi mahasiswa S1. Jadi filosofinya mestinya adalah mereka yang penting bisa melakukan penelitian dengan baik dan benar. S2 baru ya, S3 baru lebih tinggi lagi. Kalau saya pakai bahasa yang disampaikan oleh Prof. Sahabat saya dari Brawijaya, Prof. Eko Ganis gitu ya, bahwa tataran untuk S1, S2 dan S3 itu ada bagian-bagian yang sangat membedakan dari ketiganya. Sehingga jangan sampai nanti kita punya mahasiswa S1 kita paksakan menulis sama dengan kita waktu nulis S3, disertasi di S3. Jadi itu, jadi lebih ke evidence gitu ya. Ada perbedaan, maka kita ingin menguji eksternal validitasnya. Itu yang paling gampang. Ada knowledge gap gitu ya. Jadi ini adalah yang kedua, ada practical knowledge gap. Terus ada methodological gap. Ini juga yang banyak. Jadi yang biasa banyak diterapkan adalah di evidence gap, di methodological gap gitu ya. Ada empirical gap ya. Ini theoretical gap itu biasanya sudah level di S3 gitu ya. Population gap ini juga
yang biasa dilakukan oleh teman-teman para akademisi, memotret kejadian di tempat yang lain, dibaca, oh ternyata kalau diterapkan di sini bagaimana. Nah, sebenarnya itu sudah bisa menjadi gap gitu ya. Kenapa? Populasinya bisa berbeda, karakternya berbeda. Cuman yang harus kita kuatkan adalah alasan mengapa kita mengharapkan sesuatu yang berbeda. Mengapa sesuatu yang berbeda itu menjadi worth it untuk kita lakukan. Jadi itu yang dikedepankan. Nanti seperti saya katakan ada apa namanya yang diungkapkan oleh Veal gitu tulisannya tahun 1997 dalam sebuah buku yang dia tulis ada 5 gitu ya, ada 5 hal yang berkaitan dengan kebaruan. Jadi karena biasanya kan gap ini akan mengarah kepada kebaruan, sehingga kita perlu bedakan nanti apa sebenarnya research gap dan novelty gitu ya. Yang dua hal yang kalau kita tidak hati-hati kita langsung menjadikan itu sesuatu yang sama, padahal itu bisa adalah yang berbeda. Jadi itu. Nah, ini sama dengan yang tadi, ada 7, ada penjelasannya juga ya. Jadi orientasi kita untuk masing-masing jenis gap ini tentu berbeda-beda. Nah, kita juga mengenal yang namanya literatur research gap. Nah, ini agak berat gitu ya, tetapi bisa dilakukan karena ternyata sekarang begitu banyak kemudahan yang ditawarkan oleh kecanggihan teknologi gitu ya, termasuk juga alat uji atau software atau perangkat lunaknya. Sekalian nanti juga akan saya tunjukkan di bagian yang lain trik gitu ya, yang paling mudah gitu, yang paling mudah instan untuk menemukan peluang riset. Nah, ini yang biasanya banyak dibingungkan oleh para mahasiswa, sehingga mereka mainnya adalah main bypass saja, mereplikasi begitu dengan objek yang berbeda. Tapi begitu ditanya, mengapa Anda menggunakan objek yang berbeda? Nah, itu yang mulai kesulitan, argumentasi di situ yang kesulitan. Padahal sebenarnya kalau kita bicara population gap, gitu ya, itu katanya adalah ditempatkan di populasi yang berbeda, boleh, gitu ya. Tetapi reasonnya itu yang kadang-kadang tidak disiapkan oleh kita, gitu, oleh mahasiswa, gitu ya, atau oleh para peneliti. Nah, gimana kita bisa menemukan riset gap? Tadi Pak Darmawan juga sudah menyinggung. Saya katakan juga di awal tadi bahwa reviewer melihat membaca pada satu lembar di awal, itu biasanya ada di apa namanya di abstract dan di introduction. Reviewer yang sudah berpengalaman akan tahu bahwa artikel ini atau manuskrip ya, biasanya berbentuk manuskrip kalau masih dikirim awal di mana di pengelola jurnal itu masih kita sebut sebagai manuskrip. Udah nggak layak gitu. Jadi itu. Nah, kalau kita baca artikel-artikel pada jurnal top ya, jadi kali lagi rujukan yang harus kita gunakan adalah jurnal top, dan nanti ada di bagian naskah ini apa yang harus kita lakukan gitu ya. Di jurnal top atau tier gitu ya, pasti kita akan dengan sangat mudah, sangat gamblang menemukan oh ini ternyata riset gap-nya. Ini yang bisa diarahkan nanti ke novelty-nya. Dan itu biasanya bisa kita lihat pada bagian awal, yaitu di introduction. Lebih detail lagi kita bisa membahas di discussion. Dan nah ini dia, di suggestion for future studies. Saya kebetulan menjadi mitra bestari di sejumlah jurnal. Kalau di dalam manuskrip yang diusulkan oleh penulis itu tidak ada keterbatasan penelitian, saya langsung highlight itu. Berarti dia ini merasa tulisan dia adalah sudah sangat sempurna. Gitu ya. Kalau kita lihat di jurnal-jurnal top itu, walaupun mungkin tidak secara eksplisit ada subbabnya tentang limitation, di narasi itu pastinya ada. Kalau tidak ditaruh di bagian penutup, kesimpulan, bagian belakang simpulan, terus nanti ada visual studies, ada di bagian discussion. Nah, itu adalah sumber di mana kita bisa mendapatkan sesuatu yang istilahnya what next gitu loh. What next yang akan kita lakukan. Jadi kita tidak perlu membaca, kalau orang Jawa bilang itu ndaki-ndaki gitu ya. Coba lihat di artikel itu ada nggak dia sebutkan keterbatasan dan visual study. Kalau ada berarti artikel itu bagus ditulis. Kalau tidak ada, nah berarti ini orang si penulis ini belum
memahami baik bagaimana kaidah sebuah artikel gitu ya. Dan jurnalnya tentunya quote unquote questionable gitu. Ya, quote unquote questionable. Artinya di jurnal yang bagus, yang top itu adalah hal-hal standar. Jadi keterbatasan dan suggestion for future study itu adalah hal-hal yang standar yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sebuah keutuhan sebuah artikel. Jadi ini. Nah, Bapak sekalian, kalau kita baca gitu ya, pelan-pelan artikel pada jurnal-jurnal, sekali lagi jurnalnya adalah jurnal top gitu ya, maka kita akan membacanya itu jadi enak gitu ya. Jadi enak, membacanya dari awal itu runtut begitu. Bahkan mereka sequence antar paragraf itu terjaga betul gitu ya. Saya tampilkan nanti 3 slide yang saya ambilkan dari paparan Prof. Agusti Ferdinand dari Universitas Diponegoro, gitu ya. Kebetulan waktu tahun 2016 berkunjung ke Universitas Jember, di mana tempat saya mengabdi itu, ada 3 slide yang menarik menurut saya, dan itu menjadi apa namanya saya sampaikan di beberapa kesempatan. Tinggal kita nanti bagaimana mengeksplorasinya, gitu ya. Jadi riset gap ini akan bisa kelihatan di bagian introduction, bahkan sangat banyak diungkap di paragraf pertama. Dari situ aja kita kalau tidak bisa menyajikan, ya sudah. Yang biasanya dilakukan oleh kebanyakan para akademisi di Indonesia itu adalah di paragraf pertama itu justru diungkapkan sesuatu yang sangat umum gitu ya, sangat umum. Padahal sebenarnya fokusnya adalah kepada variabel utama kita, yaitu variabel dependennya, itu yang sering terlupakan. Jadi itu. Jadi secara umum, kalau bicara perekonomian Indonesia, perusahaan dan sebagainya itu terlalu umum. Jadi di sana sebenarnya kita terlena, lupa bahwa ada bagian yang harus kita ungkapkan, gitu ya. Nah, jadi research gap bisa kita temukan dengan sangat mudah pada sebuah artikel, karena kita bisa menemukan dengan sangat mudah. Tentunya pertanyaan berikutnya adalah kenapa kita tidak bisa mencari research gap-nya, ya. Nanti akan saya tunjukkan ini loh sebenarnya cara menggiring narasi yang sangat bagus begitu ya. Jadi contoh sebuah artikel. Jadi contohnya ini misalkan dampak psikologi dari apa namanya bagi karyawan perusahaan selama dan sesudah COVID. Nah, kalau sesudah COVID mungkin menjadi pertanyaan kita, apakah kita sudah lepas dari COVID ya? Nah, tentunya ini menjadi menarik. Jadi ada perbandingan itu antara selama dan sesudah. Terus atau tema-tema yang lain, di situ ada contohnya, saya tidak perlu bacakan. Bahwa riset gap muncul karena ada pertanyaan yang belum terjawab. Yang belum terjawab. Belum terjawabnya ini boleh sangat kecil gitu ya, sangat unik. Ya. Jadi kalau kita sering lihat itu kadang-kadang banyak di antara kita menggabungkan sesuatu yang sama, bahwa riset gap itu identik dengan riset problem. Padahal sebenarnya kalau kita lihat berdefinisi ada perbedaan di situ. Riset gap adalah masalah penelitian yang ditemukan oleh kita dengan melakukan telaah atau ulasan literatur secara komprehensif. Kalau riset question atau problem statement, nah ini sebuah kalimat yang terbentuk begitu ya, yang dilahirkan dari riset gap. Sehingga kalau kita lihat riset gap itu bisa jadi satu, tetapi riset problemnya bisa 2, 3 gitu ya, 1, 2, 3 atau banyak kita turunkan. Jadi itu. Jadi ini, nah bagaimana kita memperoleh, kita bisa melakukan riset gap, ada beberapa cara begitu yang paling sering dilakukan sebagai seorang akademisi, sebagai peneliti adalah melakukan telaah pustaka. Telaah pustaka tidak apa namanya bisa kita lepaskan. Yang kedua tentu kita bisa mendapatkan itu dari diskusi begitu ya dengan kolega kita, sesama mahasiswa, sesama dosen, sesama peneliti, bahkan mungkin dengan mantan promotor kita, atau kalau kita sedang S3 dengan promotor kita, dengan co-promotor, dengan dosen yang lain. Saya yakin bahwa para akademisi senior itu dengan sangat senang
terbuka untuk memberikan pemahaman begitu ya, bahwa kalau ada kesulitan yang kita hadapi, mereka akan bisa menyarankan, minimal mereka akan menyarankan coba dibaca ini, coba lihat, coba cari ini. Jadi itu. Kita juga bisa menggunakan berbagai media seperti sosial media, bahkan website sekarang begitu banyak. Kalau ibu sekalian, para akademisi, gitu ya, kalau kita mempertanyakan sesuatu, masuk saja di Google Question, terus nanti kita tanya, apakah di mana saya ingin meneliti ini, di bagian apa kira-kira saya bisa mengeksplorasi, tentu dalam bahasa Inggris ya. Nanti biar jawaban itu banyak dari seluruh dunia. Yang sekarang masih saya ikuti itu diskusi tentang apa beda antara theoretical framework dan conceptual framework. Wah, itu rame terus gitu ya, terus diskusinya. Nah, yang keempat, tentu kita bisa mencari dunia nyata ya. Dalam konteks research gap itu bisa kita temukan di dunia nyata. Bagaimana teorinya, aplikasi di lapangan, di bisnis misalkan begitu, ternyata mereka menghadapi ini. Nah, kita bisa menawarkan solusi dengan tentunya membawa bekal yang cukup untuk menguatkan argumentasi kita. Berikutnya, tadi sudah saya singgung, adalah carilah artikel yang paling banyak disitasi. Ya, kita tentu sangat mudah untuk mencari itu. Kita masuk ke website sebuah jurnal, misalkan bidang kita adalah bidang akuntansi, masuk di jurnal top akuntansi, biasanya di situ ada the most downloaded gitu ya, paper misalkan gitu, the most cited paper itu ada. Nah, di situ biasanya kita dapat, oh ternyata ini menjadi ilham begitu banyak peneliti kemudian. Jadi itu. Atau kita harus membaca seminal paper. Ini tidak banyak di antara kita paham apa itu seminal paper. Seminal paper adalah naskah artikel yang dipublikasikan pada sebuah jurnal yang berisi pemikiran, begitu ya. Pemikiran seseorang yang dia tuangkan. Kalau dia kuantitatif biasanya adalah dengan pendekatan-pendekatan matematis, gitu ya. Kalau saya di finance, bacaan wajib dulu. Sekarang sudah karena tidak punya mahasiswa S3, baru semester ini akan mulai gitu. Biasanya adalah Journal of Financial and Quantitative Analysis. Wah, itu kalau kita bisa membaca artikel terbaru dari sana, itu sumber referensi yang instan akan kita temukan bahwa ini yang harus diteliti, dan para penulisnya itu biasanya membuktikannya dengan matematis gitu ya, sehingga tinggal nanti bagaimana kita mengimplementasikan dalam pengukuran. Nah, ini tadi sudah saya singgung, kita bisa membuka diskusi pada diskusi umum di Google gitu ya, Google Scholar mungkin gitu ya, atau di ResearchGate. Kita bisa menawarkan pertanyaan kalau kita tidak jelas gitu. Saya menemukan banyak sekali para penulis pemula begitu menanyakan sesuatu di sana, dan setelah itu baru banyak masukannya hampir di seluruh dunia gitu ya. Ini. Nah, Bapak sekalian, kita ada yang begitu mudah untuk menemukan research gap, tapi juga ada yang sangat susah untuk menemukan research gap gitu ya. Jadi masalahnya biasanya adalah karena kita tidak terbuka untuk mengungkapkan apa yang ingin kita lakukan. Kadang-kadang kita menjadi pemikir gitu ya, dipendam, disimpan sendiri gitu ya, sampai bingung akhirnya. Teman-teman seangkatan mungkin sudah jalan, sudah berproses, kita masih menjadi pemikir perenung gitu ya. Sampai tersadar bahwa ternyata teman-teman sudah mau ujian, kitanya masih pelongo-pelongo gitu ya, dan ini yang banyak kita temukan. Jadi ada yang kolega kita yang lulus lebih cepat, ada yang lambat, bahkan mungkin sampai akhirnya tidak selesai. Gara-gara itu tadi, terlalu banyak merenung, terlalu banyak dipikirkan. Jadi kalau menurut saya mencari riset gap tidak perlu direnungkan, yang penting adalah dilakukan atau dilaksanakan. Jadi ini. Nah, saya coba skip karena tadi ada wanti-wanti waktunya ini sudah
terbatas, mungkin akan lebih ke mana, ke implementatif gitu ya. Nah, di mana, di bagian mana lain kita bisa menemukan cara instan riset gap. Pada sebuah kesempatan Prof. Agusti juga dari Undip itu memberikan sebuah ulasan yang sangat menarik, dan itu sudah banyak ditindaklanjuti oleh para mahasiswa khususnya dan para peneliti. Yang paling gampang itu adalah kita cari artikel yang ada kata judulnya, gitu ya, ada meta analisis atau systematic review. Jadi Bapak sekalian, kalau kita menemukan artikel itu, misalkan tentang corporate governance, meta analisis misalkan begitu, atau systematic review, wah kita akan mendapatkan sumber referensi yang luar biasa. Karena disitulah si penulis biasanya mengungkap penelitian-penelitian apa yang berkaitan dengan corporate governance atau isu apa saja yang variabel-variabelnya sudah terbatasi tertentu gitu ya. Karena memang corporate governance misalkan bisa dilihat dari berbagai angle, dilihat dari beberapa sudut. Dengan membaca artikel berbasis meta analisis, kita akan dapat dengan mudah sangat terbantu bahwa kita akan tahu bahwa mana sih sebenarnya yang ditemukan konsisten, signifikan, mana yang masih tidak konsisten gitu ya, dan apa suggestion-nya untuk penelitian yang akan datang. Itu adalah instan. Jadi kalau mau bikin disertasi tidak usah susah-susah cari gap, cari aja artikel begitu ada kita tertarik di bidang tertentu misalkan gitu ya, pembukaan kota misalkan begitu, atau hal-hal yang berkaitan dengan pemasyarakatan, tema tertentu atau topik tertentu, cari, ketik di situ, tambahkan di Google ya, tambahkan meta analisis, akan ketemu dengan mudah kita dapatkan. Jadi itu. Nah, tadi sudah saya singgung, tanya advisor, gunakan digital. Nah, ini dia Ibu sekalian. Jadi Pak Darmawan, saya masih punya berapa menit Pak? 10, 15 ya? Ya, 15-20 menit, Prof. Oke, baik. Jadi Bapak sekalian, kalau kita lihat ini contoh begitu ya. Ini contoh di mana kita bisa melihat sebuah artikel yang langsung akan ketahuan gap-nya itu di mana sih yang ingin ditonjolkan oleh si peneliti. Jadi ini adalah artikel yang saya ambil dari tulisan Lisa Skopol et al. Tahun 2021, judulnya Female CEOs, Leverage and the Moderating Role of Both Diversity and CEO Power. Muncul di Journal of Corporate Finance begitu. Di paragraf pertama ini di introduction sudah kelihatan. Sudah sangat kelihatan mengapa artikel ini berbeda, gitu ya. Dan tentunya pada saat kita menyatakan itu berbeda harus ada dukungan, gitu ya, referensinya. Kalau tidak ada, tentu orang jadi bertanya, gitu. Ini berbeda, kita nyatakan sebagai sesuatu yang menarik, tetapi tidak ada dukungannya. Nah, jadi pertanyaan nanti dasarnya itu menjadi tidak kuat, gitu ya. Jadi dibuka dengan kalimat. Kalau kita baca pelan-pelan pada jurnal top ya. Jadi bukan yang jurnal yang baru punya 2 volume atau 1 volume itu sudah jadi referensi, jangan. Carilah jurnal top di bidang kita ya, di bidang kita. Kebetulan saya di bisnis, jadi finance, biasanya rujukannya pasti Journal of Finance atau Journal of Financial and Economics gitu, atau jurnal Review of Accounting and Finance. Nah, itu adalah jurnal-jurnal top yang tidak mudah penulis bisa masuk ke sana. Di paragraf pertama, Bapak sekalian, itu dengan sangat mudah kita temukan mengapa artikel ini itu menarik. Jadi itu. Jadi yang saya garis merahi itu dengan jelas gitu ya. Jadi silakan. This finding raise the question whether those gender differences are also observable. Nah, ini kan jadi pertanyaan bahwa perbedaan gender tersebut ditemukan pada, nah ini dia, eselon tertinggi dalam hierarki di perusahaan dan seterusnya. Di sebelumnya itu mungkin baru dilihat pada level manager, tapi di sini dilihat pada eselon tertinggi. Nah, itu kan berbeda kan ya? Kenapa? Ekspektasi kita terhadap temuan nanti tentu akan menjadi lebih spesifik pada saat kita bicara levelnya semakin tinggi. Kompleksitas
perbedaan gender tadi akan menjadi penguat argumentasi kita. Jadi itu. Nah, ini adalah cara termudah. Berikutnya di slide ini saya agak saya kasih highlight di bagian akhir di naskah artikel sekalian. Di sana biasanya ditulis itu keterbatasan dan implikasi. Nah, ini yang akan menjadi pijakan untuk penilaian yang akan datang, gitu ya. Ya, kalau di artikel itu tidak ada narasi tentang keterbatasan dan arahan untuk penelitian yang akan datang, maka jangan baca lagi artikel di jurnal itu. Berarti proses dan kualitas telaah dan kualitas dari artikel di jurnal itu ya kurang menarik, gitu ya. Jadi kurang bagus menurut saya. Jadi seorang peneliti pasti akan dengan sangat terbuka menyatakan bahwa tulisan saya memiliki keterbatasan di sini. Keterbatasan ini tidak saya eksplorasi. Karena itu tadi bahwa riset itu mungkin tidak akan bisa dilakukan sangat kompleks, butuh waktu yang lama. Jadi itu dengan keterbatasan waktu yang bisa kita lakukan sebatas ini. Tapi what next-nya saya mungkin juga akan melakukan, tapi silahkan Anda orang lain juga bisa menindaklanjuti. Ya itu keterbukaan itu yang luar biasa dari seorang akademisi. Tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Nah, ini tadi yang saya katakan, bacalah artikel yang basisnya adalah meta-analisis atau systematic review, gitu ya. Sekarang sudah banyak artikel-artikel yang ditulis ini, di abstraknya sini disebutkan mengapa itu menarik, gitu ya. Ada 3 alasan, bahkan ada rekomendasi begitu. Kalau kita baca artikel aslinya akan kita temukan suggestion atau saran untuk penelitian yang akan datang. Jadi ya itu, jadi nggak usah susah-susah itu sekalian. Nah ini tadi yang saya singgung apa yang disampaikan oleh Prof. Agusti. Jadi kalau kita lihat ini judulnya kan bagus ya. Kebetulan ini adalah marketing, customer relationship management and company performance. Nah sudah ada 2 kata nih, customer relationship dan company performance. Baru tambah the mediating role of new product performance. Kalau kita baca di paragraf pertama itu begitu enaknya si penulis, gitu ya, membuka terus ada dukungan referensinya. Yang kalimat paragraf pertama berkaitan dengan fenomena bisnis. Yang kalimat paragraf kedua itu langsung kita mengarah kepada munculnya paragraf ketiga yang kita lihat sebagai research gap. Biasanya memang dengan kata although, gitu ya. However, nah ya kan, itu adalah kata-kata kunci. Nevertheless, begitu. Di situ biasanya ini deh, ini pasti argumentasinya. Jadi kita lihat dengan gamblang sekali, nanti ini bisa didapatkan di timnya Pak Darmawan kalau mau. Tapi kalau mau privat silahkan kontak saya akan kirimkan materi yang disampaikan oleh Prof. Agusti. Karena ilmu tidak boleh disimpan, jadi kalau mati saya juga nggak akan bawa ilmu. Jadi saya serahkan, bahkan file Anda boleh minta apa saja, kalau saya punya mesti saya kasihkan ya, selama yang ada di laptop saya. Jadi itu. Nah, contoh kedua yang disampaikan oleh Prof. Agusti, ini juga demikian, sangat gamblang, ya. Jadi sangat gamblang, dan itu langsung didukung oleh atau dikuatkan dengan sumber referensi. Ini mungkin kata kunci yang seringkali kita lupa, Dua sekalian. Kalau saya gitu ya, kalau saya menekankan kepada mahasiswa bimbingan saya yang bisa saya, mohon maaf ya, kalau misalnya bisa saya paksa gitu, maka setiap paragraf harus ada referensinya, harus ada sumber referensinya. Nah, yang kita sering temui adalah kalau orang Indonesia menulis banyak paragraf, 3-4 paragraf, tidak ada satupun yang kutipannya. Itu kan jadi pertanyaan. Nah, kita itu apa kopingho begitu ya? Ini mungkin yang usia seperti saya, umur 45 ke atas begitu, dulu suka baca kopingho. Kopingho itu penulis cerita silat Cina yang dia tidak pernah ke Cina, tapi dia bisa menggambarkan begitu hebatnya pemandangan, cuaca, kota, jarak antar kota di Cina. Nah, tentu kita akademisi tidak seperti itu dong. Setiap akademisi, setiap pernyataan tentunya harus ada dukungan. Nah, ini mungkin yang jadi tambahan Pak Darmawan bagi teman-teman. Sebisa mungkin setiap paragraf yang ada pernyataan, siapkan
sumber referensi atau kutipannya. Gitu ya. Jadi itu. Nah, ini yang contoh meta analisis. Dari sini kita akan lihat si A meneliti tentang ini, hasilnya mana, dan itu sesuai nggak dengan si ini. Itu akan sangat mudah dan sangat kita hanya tinggal print out, kita highlight. Saya tertarik bidang ini, ada variabel ini, mana yang berkaitan dengan ini, kumpulkan, cari sumber referensinya, pasti akan ketahuan nanti. Ternyata masih terjadi misalkan conflicting result gitu ya. Jadi itu. Saya agak cepat ini. Ini contoh. Ini saya sering menyarankan ada beberapa penerbit jurnal yang memiliki format mudah gitu ya bagi kita. Salah satunya adalah penerbit dari Emerald. Itu biasanya mereka mensyaratkan untuk abstraknya itu ada tujuan, ada desain, ada finding, ada keterbatasan. Ini kan tadi sudah langsung ketangkep. Nah, keterbatasannya ini bisa kita eksplorasi. Tetapi di situ juga menyebutkan apa yang membedakan artikel kita, originality-nya di mana. Bapak sekalian, kalau kita lihat nanti untuk referensinya tentu ambil artikel yang sesuai dengan ilmu kita di Emerald yang tier-nya tinggi ya, yang tier-nya tinggi, Q1 gitu ya. Q1 itu pun ada yang levelnya kan tinggi. Jadi SCR score-nya juga yang paling tinggi. Di sana biasanya biasanya kita akan temukan itu originality atau value dari itu. Dan ternyata tidak aneh-aneh gitu ya. Jadi tidak terlalu hal yang sangat spesifik. Jadi itu. Jadi yang mereka ungkapkan sebenarnya hanya satu titik yang tapi itu menarik gitu loh, eye catching. Sehingga siapapun yang membaca, oh iya ya, kadang-kadang kita terlena. Nah, ini kan bisa saya lakukan gitu. Jadi itu. Nah, contoh kedua juga sama gitu ya, originality dari jurnal yang diterbitkan oleh Emerald. Ini kita lihat ini. The study provide empirical evidence on the sequential effect of cost of equity capital and CSR disclosure with family ownership as moderating variable from an emerging market context. Jadi ini ada tambahan emerging market context which has been really explored in the previous research. Jadi ini. Jadi gampang. Oh ini saya salah insert ya. Jadi tadi sudah ada. Mohon maaf ini salah insert tadi. Untuk menemukan gap riset kita bisa melihat ini. Nah, saya agak cepat sedikit ya. Jadi ini terpenggal tadi ya. Saya ke novelty sekalian. Tadi sudah ada meta analisis, sudah saya singgung. Ini ada contohnya. Saya langsung ke novelty aja ya, karena waktu ini kita terbatas. Jadi saya skip, kita masuk ke research gap and novelty. Jadi research gap dan novelty itu saling terkait, tapi tidak bisa kita justifikasi dua-duanya sesuatu yang sama. Ya. Jadi research gap biasanya menjelaskan tentang gap di dalam literatur kita berkaitan dengan apa yang akan kita teliti. Tapi kalau novelty itu setelah gap-nya teridentifikasi, maka inilah novelty-nya. Jadi setelah ada kesenjangan, maka kita pertegas lagi dengan ini yang membedakan tulisan saya dengan yang sudah ada. Jadi itu yang membedakan antara research gap dan novelty. Jadi novelty lahir kalau kita lihat ini berarti setelah kita identifikasi research gap-nya gitu ya. Maknanya bisa bermacam-macam, tetapi intinya adalah novelty adalah sesuatu yang baru. Mari kita lihat arti pentingnya bahwa novelty seharusnya adalah merupakan inti dari riset kita gitu ya. Menemukan novelty tentu bukan pekerjaan yang mudah karena ini tantangan, tapi setidaknya saya ambilkan dari tulisan Vel gitu ya. 1997 di buku dia yang kebetulan saya punya soft copy-nya, Research Method for Leisure and Tourism. Second edition terbit oleh penerbitnya Pitman London gitu ya. Vel mengungkapkan 5 hal yang bisa kita jadikan pijakan untuk nanti mengelaborasi bahwa kita kita bisa nyatakan itu sebagai novelty dari riset kita. Ingat Ibu sekalian, riset adalah pengulangan. Jadi kecuali untuk riset-riset jenis tertentu seperti exploratory begitu, itu yang kualitatif ya. Belum pernah orang sana, tapi setidaknya harus ada referensi sebelum kita melakukan eksplorasi. Tidak mungkin kita melakukan eksplorasi tanpa membaca, tanpa melihat referensi. Yang pertama menurut Phil adalah novelty bisa dilihat dari aspek geografi. Mereka melakukan di negara lain,
kita melakukannya di sini, tetapi kita harus tunjukkan mengapa kita berharap sesuatu yang berbeda. Harus ada karakteristik yang kita tonjolkan, bukan tidak hanya sekedar mereka melakukan di Malaysia di Indonesia itu berbeda. Loh, berbedanya di mana? Nah, itu yang harusnya kita tonjolkan. Jadi aspek geografi harus ada reasoningnya. Yang kedua adalah sosial, aspek sosial pada kelompok tertentu. Peneliti ini diterapkan pada kelompok di sana, di kabupaten ini. Saya mau menerapkan di sini, mau menerapkannya di kabupaten ini atau di sekolah ini, mereka di sekolah sana. Tapi mengapa kita melakukan di tempat yang di sama-sama sekolah, sama-sama SMA, mungkin sama-sama perguruan tinggi, tapi apa yang unik di situ gitu loh. Itu yang kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang banyak di antara kita tidak menonjolkan itu. Jadi itu atau karena temporal gitu ya, bahwa teori itu mungkin benar saat ini, tapi bisa diterapkan di tempat yang lain pada kondisi tertentu itu bisa berbeda. Sekali lagi yang kita tonjolkan adalah reason. Mengapa kita menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang berbeda. Berikutnya adalah kontekstual. Kita bisa menemukan teori dari bidang tertentu, misalkan gitu ya, yang biasanya kalau saya di bisnis itu kaitannya dengan psikologi, ya, dengan hukum, dengan ilmu politik bisa jadi ke sana. Jadi itu. Yang terakhir menurut Phil adalah methodological. Jadi ini yang tadi di awal sudah saya singgung, bahwa kita bisa mengumpulkan data, mencari data pada populasi yang berbeda atas fenomena yang sama. Tetapi kata kuncinya adalah kita harus mampu menunjukkan bahwa secara metodologi ada sesuatu yang berbeda yang kita lakukan. Apakah treatmentnya, gitu ya? Apakah definisi operasional variabelnya? Mengapa kita pakai? Nah ini, yang paling gampang itu Bapak sekalian, pada saat kita menjelaskan bahwa ukuran perusahaan itu bisa dilihat dari beberapa angle, bisa dari jumlah karyawan, bisa dari banyaknya cabang, bisa dari profitabilitas, kapitalisasi pasar, misalkan begitu untuk perusahaan publik, total aset, total penjualan, banyaknya karyawan tadi sudah ya, produk, variasi produk. Kita bisa melihat dari berbagai macam angle hanya untuk menjelaskan perusahaan itu dikatakan kecil atau besar atau ukuran perusahaan. Tapi penggunaan total penjualan, penggunaan laba, penggunaan jumlah karyawan sebagai proksi ukuran perusahaan itu yang harus kita kuatkan. Mengapa saya menggunakan cabang, banyaknya cabang sebagai ukuran perusahaan? Nah itu tentu harus ini berarti harus perusahaan yang memang memiliki saluran distribusi bagus di dalam penjualannya. Jadi itu artinya kalau saya selama kita bisa menjelaskan bahwa yang akan kita lakukan ini berbeda karena alasan ini itu sudah cukup, dan tentu alasan itu harus didukung misalkan dengan data, dengan argumentasi yang terjustifikasi. Jadi tidak hanya sekedar di awang-awang. Nanti kita akan jadi Koping Hu atau Bastian Tito yang mengarang Wiro Sableng gitu ya. Jadi ini kalau kita bicara novelty tentu katanya juga dengan state of the art, saya tidak akan eksplorasi. Ini yang sering kali ditanyakan di disertasi, apa state of the art-nya? Ya sebenarnya state of the art-nya itu kan kalau kita tarik-tarik ya sebenarnya apa sih yang paling menarik atau significant of the study kita itu apa gitu ya. Jadi itu. Nah, terakhir Ibu sekalian, saya ambilkan sebuah contoh dari artikelnya Blessing dan buku ya, dari bukunya Blessing dan Chakrabarty, DRM Edition Research Methodology halaman 14. Ini menarik kalau untuk kita jadikan starting point, sebuah contoh bagaimana kita bisa menemukan research gap yang nanti bisa kita teruskan detailnya menjadi novelty. Kalau kita lihat gambar ini, itu tentu harus ada sumber referensinya. Bahwa misalkan yang paling gampang, quality of design evaluation itu akan menentukan quality of product. Ya kan? Tapi itu siapa sumber referensinya? Ada beberapa perguruan tinggi yang perpolas begini untuk riset theoretical framework-nya, bahkan conceptual framework-nya itu ada sumber referensinya. Ini ke sini, ini terus arah positif atau negatif dan seterusnya. Di sini kita akan sangat mudah bahwa oh iya ya, kalau variabel ini ada di sini gitu ya, dia akan menguat atau menurun. Misalkan begitu.
Nah, ini akan sangat mudah bagi kita untuk menjustifikasi, oh, saya akan melihat dari sisi ini ditambah dengan komponen ini sudah sesuatu yang baru. Tadi yang sumber referensi yang saya tampilkan dari naskah paparannya Prof. Agusti, itu dengan sangat mudah. Narasi awalnya begini, sudah banyak, tetapi belum melihat ini, alasannya ini, siapa yang merekomendasi itu, itu luar biasa. Kalau kita bisa mengarahkan pada hal-hal seperti itu, tentu akan sangat mudah bagi kita menemukan sesuatu yang baru, novelty atau research gap. Gitu. Terakhir, Ibu Bapak sekalian, kita akan berdiskusi, ini sudah lewat saya, jadi menemukan research gap itu gampang-gampang susah. Bagi yang sudah berpengalaman tentu sangat cepat, tapi bagi yang belum berpengalaman butuh waktu. Ya. Maka jangan segan untuk berdiskusi, bertanya, membaca. Carilah trik-trik terbaru di dalam penemuan research gap. Banyak buku referensi, banyak artikel, nanti di referensi yang saya sajikan ini bisa jadikan rujukan gitu ya. Terus novelty itu juga gitu ya. Research gap ditemukan, novelty akan mengalir dengan mudahnya. Untuk semua itu maka kita perlu melakukan literatur review. Kita berdiskusi oke, tapi diskusi itu juga harus ada dukungan literaturnya. Kita menemukan ide oke, ide itu ada di sekitar kita, gitu ya. Tetapi kita harus punya justifikasi literatur reviewnya. Tanpa literatur review, tanpa hasil telaah penelitian atau hasil telaah teori, kita tidak punya argumentasi yang kuat untuk menjustifikasi mengapa kita tertarik untuk melakukan itu. Jadi pada intinya jangan takut tidak menemukan research gap, karena research gap itu ada di sekitar kita. Jangan khawatir tidak menemukan novelty, karena novelty itu akan mengalir setelah research gap kita temukan, dan semua itu akan terdukung dengan baik jika kita bisa melakukan literatur review dengan baik, dengan bimbingan, dengan arahan. Jangan pernah ragu untuk bertanya. Jadi itu. Kalau kita menulis artikel ditolak, biasanya pasti ada alasan mengapa itu ditolak. Bapak sekalian, kalau tanya ke saya apakah pernah ditolak, sering gitu ya. Jadi sering nulis artikel. Baru kita sadar, oh iya ya, di aspek ini saya belum eksplorasi, saya belum kuatkan argumentasinya. Jadi manusia adalah memiliki keterbatasan, tidak ada yang sempurna, sehingga wajar kalau kita menulis sesuatu, apa yang kita tulis belum tentu memuaskan atau menyenangkan atau memenuhi selera dari reviewer. Dan sekali lagi, Bapak-Ibu sekalian, reviewer dimanapun dia, apakah dari Barat, dari Eropa Tengah, dan sebagainya, dari Amerika, tidak ada satupun tidak ada dua reviewer yang punya pemikiran yang sama, punya selera yang sama. Jadi itu. Jadi kalau ditolak di sini, kita perbaiki, kirim ke tempat yang lain. Jangan terus patah hati. Jadi itu. Demikian yang bisa saya sampaikan Pak Darmawan. Untuk referensinya ada sejumlah referensi yang nanti bisa Ibu Bapak sekalian baca sebagai penguat argumentasi atau pencarian untuk menemukan research gap. Jika ada misalkan di diskusi ini belum tuntas, saya dengan senang hati menerima diskusi lanjutan, apakah lewat email atau lewat forum-forum diskusi lainnya. Gitu. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Semoga pembuka ini menjadi pembuka juga untuk kita melakukan diskusi. Saya kembalikan ke Pak Darmawan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Prof. Tatang Ari Gumanti, luar biasa materi pemaparan disampaikan oleh narasumber kita hari ini, Bapak Ibu. Tolong dong Bapak Ibu yang mendapatkan manfaatnya ini dari pemaparan beliau, boleh jempolnya dong Bapak Ibu. Kita kasih jempol. Sip, wah mantap gini ya. Terima kasih ya. Wah jempolnya boleh. Wah mantap sekali nih Bapak Ibu nih ya. Berarti Prof. Tatang tidak salah lagi, tepat ya pada hari ini menyampaikan
materi untuk kita yang sangat bermanfaat nih. Baik, Prof. Tatang, mungkin kita langsung masuk ke sesi diskusi ya. Tadi saya lihat sudah banyak pertanyaan atau komentar yang disampaikan begitu. Saya bacakan dulu, izin, Prof. Silakan. Nanti Bapak Ibu bisa raise hand ya kalau ingin bertanya langsung ya, karena ini waktu kita masih cukup panjang nih, 30 menit ya. Yang pertama saya bacakan ini, Prof, dari Bapak atau Ibu Kurniawan ya ini ya. Bagaimana menemukan keterbatasan keterbaruan dalam, rasanya ini udah jawab ya, Prof ya. Keterbatasan tadi Prof menyampaikan limited study atau terbatasan penelitian itu ada di bagian akhir ya daripada sebuah artikel ya. Bagian akhir itu ada keterbatasan penelitian gitu, dan itu bisa kita jadikan sumber informasi dari atau untuk membuat suatu atau menentukan novelty atau riset gap ya. Lalu saya lanjut beranjak lagi ke Bu Teti Arman. Nah ini Bu Teti Arman ini tadi ada orangnya kalau nggak salah ya. Ini beliau dari kedokteran ini, Prof. Bu Teti Arman menyampaikan ini sedang kuliah S3 ini, bagaimana caranya riset gap dapat dimodifikasi menjadi desain observasi, tetapi yang bersifat analitik. Wah, ini agak menjurus ke ini ya, ke bidang medis ini ya. Monggo Prof, mungkin secara umum aja mungkin Prof ya. Oke. Dua dulu? Mungkin satu, ya itu dulu Prof, langsung jawab aja Prof. Oke, baik. Terima kasih Pak Darmawan. Tadi ada dua dari Bu Kurniawan, Ibu atau Bapak ya, Kurniawan, dan Ibu Teti Arman gitu ya. Yang pertama, tadi juga sudah saya singgung bagaimana kita menemukan keterbatasan. Jadi saya ulang saja bahwa kalau kita membaca artikel yang terbit pada jurnal yang bagus, saya bisa jamin bahwa di artikel tersebut, khususnya pada bagian akhir naskah, apakah di discussion, di bagian akhir discussion atau di kesimpulan atau di penutup, itu ada keterbatasan. Setidaknya ada dua begitu ya yang diungkap oleh mereka. Jadi itu tinggal bagaimana kita secara jeli membaca bahwa oh ini sebenarnya keterbatasan. Kadang-kadang peneliti atau penulis itu tidak mengekspresikan dengan kalimat limitation gitu ya. Jadi ada yang mengatakan misalkan begini, the funding of the study, jadi temuan penelitian ini harus dimaknai dengan hati-hati. Karena, nah itu sebenarnya adalah keterbatasan. Jadi jangan terus, kok tidak ada keterbatasannya. Padahal sebenarnya ada narasi dalam kalimat tersebut yang implisit adalah menyatakan keterbatasan. Jadi Bu atau Bapak Kurniawan, saran saya untuk bisa menemukan sesuatu yang baru, bahkan atau menindaklanjuti hasil temuan dari penelitian yang Ibu baca atau Bapak baca yang kebetulan referensinya sedang di hadapan Ibu dan Bapak gitu ya, maka carilah artikel yang terbit pada jurnal yang top, lihat di bagian belakang gitu ya. Kalau Ibu Bapak sekalian itu membaca artikel terbitan Emerald, langsung ketahuan itu di abstrak, ada limitation. Tapi kalau jurnal itu berbasis terbitan Elsevier gitu ya, Francis Taylor atau Inner Science masih ada sebagian yang mirip dengan Emerald gitu ya. Mereka biasanya tidak abstraknya polanya tidak seperti yang di Emerald. Jadi hanya berbentuk satu paragraf saja begitu. Itu kalau yang di Elsevier atau Science Direct ya, kalau kita lihat mayoritas begitu. Sehingga kita harus membaca mau tidak mau membaca naskah tersebut di bagian belakang. Jadi itu yang paling gampang, paling instan. Kalau mau atau sedang menempuh studi S3, udahlah jangan baca yang susah-susah. Baca artikel terbitan jurnal Emerald. Di situ langsung muncul explicit limitation. Berangkat dari situ kita langsung go begitu ya. Jadi kita limitasinya ini ya, judulnya ini judulnya sudah menarik saya.
terus dia menemukan, kan ada tadi tujuan penelitian apa, metodologinya apa, gitu ya, terus finding-nya apa, terus implication-nya apa, terus limitation-nya apa, novelty-nya apa. Nah, dari situ kita sudah dengan mudah itu tergambarkan untuk, oh saya akan menambahkan ini sesuai dengan rekomendasi ini. Nah, yang di artikel yang saya ambilkan dari naskah paparannya Prof. Agusti itu juga sebuah contoh yang sangat sederhana, di mana sebenarnya artikel tersebut menunjukkan keterbatasan, menunjukkan keunggulannya, menunjukkan sesuatu yang berbeda dari yang lainnya. Dan itu celah itu pasti ada referensinya. Nah, referensi itu biasanya adalah dari keterbatasan yang diungkapkan oleh penelitian terdahulu atau dari hasil meta analisis, gitu ya. Jadi itu artinya celah itu ada justifikasi, ada sumber kutipan. Itu. Jadi itu yang akan membuat reviewer akan menilai bahwa dia berargumentasi ini, menonjolkan ini, mengangkat itu ini ada dasarnya, sehingga kuatlah kita. Jadi itu. Ibu Tevi Arman tadi kalau riset gap diubah menjadi observasi terus dengan kaitan dengan analitik, ya saya agak susah menangkap. Tadi mungkin saya bisa coba jawab begini. Jadi setelah kita menemukan riset gap, yang penemuan tersebut tentunya kita bisa lakukan dengan berbagai macam cara, gitu ya. Nah, kalau misalkan basisnya adalah meta analisis yang kita lakukan atau membaca artikel yang berbasis meta analisis, maka di sana cobalah lihat apakah yang akan kita lakukan ini bisa kita tindak lanjuti dengan metode yang berbeda, misalkan begitu. Kalau di kedokteran biasanya lebih ke eksperimental, ya, ke eksperimental atau ke pemberian perlakuan. Saya kurang begitu paham, tapi kalau yang saya lihat biasanya ada pasien yang sembuh dengan perlakuan ini, terus dengan perlakuan ini ditambahkan ini bagaimana. Nah, itu tentu dasarnya harus kuat. Mengapa hal tersebut kita harapkan berbeda? Kalau kita bicara eksperimen kan pasti ada yang kontrol, ya, terkendali, atau yang istilahnya manipulated, ya, manipulated yang kita manipulasi. Nah, dengan membaca sumber referensi yang ada, dengan riset gap yang akhirnya kita temukan bahwa ini, itu bisa nggak kita tidak lanjuti dengan perlakuan yang berbeda. Untuk memberikan perlakuan tentu sekali lagi justifikasinya harus jelas, sumber referensi penguat bahwa itu perlakuan tersebut kita lakukan itu harus ada dasarnya. Jadi tidak sekedar bahwa dia melakukan ini, saya melakukannya berbeda. Mengapa Anda melakukan berbeda? Bagaimana Anda melakukannya? Apa yang menjadi penguat bahwa Anda bisa melakukan itu dengan melakukannya dengan hal tersebut? Nah, ini yang kadang-kadang tidak kita kuatkan, sehingga pada saat misalkan ditanya oleh promotor atau oleh pada saat diskusi ringan, kita kebingungan begitu. Apa yang mendasari Anda sampai akhirnya Anda mengubah perlakuan ini? Nah, itu yang jadi lemah. Artinya setiap kita mau mengeksplorasi sesuatu yang berbeda dengan treatment yang berbeda, jangan lupa dibekali dengan sumber referensi yang mendukung. Kalau kita punya sumber referensi yang mendukung, tentu orang akan langsung percaya, oh ini bisa dilakukan dengan cara ini karena memang sudah pernah dilakukan, walaupun mungkin objeknya berbeda, lingkungannya berbeda dan sebagainya. Saya kira mungkin itu Pak Darmawan. Jadi mohon maaf kalau kurang lengkap tadi karena memang pertanyaannya juga sangat teknis kelihatannya begitu. Ya, baik Prof. Bu Teti Aman mungkin ada komentar sedikit. Ini Bu Teti ini mahasiswa S3 ini Prof. Ini. Ya, terima kasih Pak Darmawan. Terima kasih Prof atas masukannya. Memang ini bersifat sangat teknis ya Prof, karena saya bekerja di laboratorium. Biasanya kan kita sifatnya mengidentifikasi itu hanya observasi Prof. Ternyata kan nggak boleh kalau untuk disertasi. Sekarang saya kebingungan mencari supaya research gap itu harus dianalitik gitu. Jadi gimana nih caranya? Sementara semua jurnal yang saya baca itu kebanyakan menemukan misalnya perbedaannya karena ada mutasi mikroba misalnya seperti itu.
Nah, itu kan nggak boleh diangkat menjadi disertasi kan, Prof. Itu kan deskriptif istilahnya sekarang kan begitu. Itu kan hanya deskriptif. Nah, bagaimana nih supaya bisa jadi analitik, itu tadi maksudnya, Prof. Maaf. Mungkin kalimat Oh, kurang jelas, Prof. oke. Jadi oke, sekarang sudah agak jelas nih Pak Darmawan. Jadi memang kalau kita level S3, kalau deskriptif itu kurang kuat ya. Walaupun kalau kita baca di beberapa publikasi, bahkan saya sudah mengumpulkan ini. Saya punya koleksi sejumlah artikel yang isinya adalah deskriptif kualitatif, dan itu ada jurnalnya. Jadi ada jurnalnya. Nah, yang jadi masalah itu kan tidak semua tempat di mana kita studi mau menerima itu, mau menerima pendekatan berbasis deskriptif. Ada deskriptif kualitatif, ada deskriptif kuantitatif. Kalau deskriptif kuantitatif itu cakupannya misalkan provinsi, why not? Gitu ya. Tetapi itu tadi, apakah lembaga kita atau program studi di mana kita belajar itu bisa menerima? Nah, itu yang jadi problem. Nah, kalau misalkan dari riset gap, Ibu sudah menemukan ya bahwa ini menarik untuk bisa saya tindak lanjuti. Setelah itu tindak lanjuti dengan apa? Kalau menurut saya, selama kita bisa menjustifikasi bahwa perbedaan itu ada dasarnya dan ada sumber referensi sebagai penguat, itu akan lebih mudah untuk bisa diterima oleh pihak. Apakah nanti itu bisa tidak lanjuti dengan observasi yang lebih kompleks gitu ya? Kalau hanya melihat saja mungkin tidak akan ini ya. Kalau di kedokteran tentunya harus ada sejumlah sampel orang atau kejadian atau apa yang diperbandingkan dengan uji beda atau apakah sebelum ada treatment begini. Nah, itu tentu membutuhkan justifikasi mengapa itu kita harapkan akan berbeda. Argumentasi yang mendukung ke sana itu yang biasanya kita lemah, Bu Teti. Jadi kita lemah karena hanya lebih kepada menurut saya gitu. Kalau menurut saya itu kan cenderung ke subjektif ya. Subjektif. Padahal kita maunya adalah begitu kita sudah kuat mengidentifikasi ada riset gap, harus disokong dengan sumber referensi yang kuat. Jadi itu. Jadi kalau tadi saya singgung ada 5 yang dari VEAL itu ya 1997 itu adalah 5 hal yang paling sederhana yang bisa membuat penelitian kita itu berbeda, mempunyai sesuatu kebaruan. Tetapi yang terpenting adalah bukan masalah populasinya beda itu terus baru. Iya memang, tetapi justifikasi mengapa kita berharap sesuatu yang berbeda dari populasi yang berbeda itu yang lemah di kita gitu ya. Sehingga kesannya para promotor atau dosen pembimbing akan mengatakan, lalu beda punya Anda apa? Kalau hanya populasi nggak ada justifikasi ya, berarti ini kan bisa diterapkan di apa saja. Jangan-jangan hasilnya akan sama. Tetapi begitu kita bisa menjustifikasi karakteristik yang dia teliti itu begini, sementara yang saya teliti karakteristiknya akan begini, dan karakteristik ini akan mencirikan apa? Disokong oleh sumber kutipan. Nah itu sudah luar biasa. Itu yang seharusnya kita lakukan ya. Itu yang banyak kita lupakan karena itu tadi kita lebih ke menurut saya begitu ya. Menurut saya akhirnya ya lupa bahwa penelitian apapun harus ada penyokong atau penguat argumentasi. Saya kira itu Bu Teti. Baik, terima kasih banyak Prof masukannya. Terima kasih. Ya, Bu Teti mudah-mudahan jelas ya. Iya, sudah Ya, Pak Darmawan, terima kasih. Ya. Jadi maksudnya yang disampaikan Prof ya intinya novelty atau gap itu kan basisnya dari penelitian terdahulu ya. Nah itu harus jelas untuk disampaikan ya, tidak mengarang ya Prof ya, subjektif ya. Ya, tidak seperti dan alasannya kuat itu. Kenapa harus begitu ya, supaya kontribusinya jelas ya Bu Teti. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi Prof, masih banyak ini pertanyaan yang lain, mudah-mudahan waktunya masih cukup. Ada pertanyaan dari Pak Heri Mudra, mungkin saya pilihkan aja ini karena ada beberapa pertanyaan yang mirip ya. Oke. Pak Heri Mudra ini menanyakan ada beberapa pertanyaan. Pertama, apa yang membedakan riset gap itu ditampilkan di tengah akhir
ataupun di awal gitu. Lalu yang kedua, ini standar artikel ya, berapa lama yang harus berapa lama batas waktu ya dari artikel yang kita bisa gunakan untuk riset gap. Oke, Prof, itu mungkin. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Pak Heri Mudra. Mohon maaf kalau misalkan saya salah menangkap ya, tapi ada dua hal. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa membedakan riset gap yang ditampilkan di dalam sebuah naskah, apakah di depan, di tengah, atau di belakang. Jadi kalau tadi di slide sana ada riset gap, bisa kita lihat di bagian introduction. Bisa kita lihat di discussion. Bahkan pada saat saya sempat menguji sebuah disertasi gitu ya, ada seorang guru besar menyatakan riset gap itu bisa kita temukan setelah kita selesai melakukan penelitian. Ternyata loh, ini yang belum saya eksplorasi dan harus saya kuatkan. Saya tambahkan di analisis. Nah, biasanya untuk menjustifikasi itu kan kita kalau di pendekatan kuantitatif seringkali kita melakukan yang namanya robustness test, atau kalau saya dulu pakai bahasa saya itu sensitivity test ya. Jadi itu, dan Pak Heri, riset gap bisa kita tampilkan di di bagian awal, Pak. Tetapi harus kita ingat, kita mau mengirim naskah tersebut, artinya asumsikan saja kita sudah selesai ya menulis artikel, dan kita ingin menunjukkan riset gap-nya di mana yang membuat eye-catching, menarik di mata editor atau reviewer. Lihat dulu jurnal tersebut, kebiasaan dia artikel-artikel yang terbit menyajikan riset gap itu di mana? Apakah di introduction, apakah di bagian discussion, atau justru di bagian akhir, di conclusion-nya. Jadi itu. Perhatikan itu dulu. Tapi yang umum biasanya gitu ya, riset gap itu kita tampilkan di awal. Tetapi kita bisa melihat, bisa mengungkapkannya itu di bagian discussion. Ya. Di awal nanti dipertegas lagi di bagian literatur review dan di metodologi ya. Baru dikuatkan di hasil temuan. Itu biasanya rangkaiannya begitu. Nah, batas artikel berapa lama begitu. Bapak sekalian, kalau pengalaman ini ya, ada jurnal Triindeks Scopus Q4, seminggu sudah dapat kabar dan langsung di ACC, langsung diterima, bayar sekian, dimuat, gitu ya. Ada yang 1,5 bulan, ada yang 1 bulan, ada yang 2 minggu, ada yang 2 tahun. Baru bertanya, kok bisa 2 tahun? Ternyata memang competitiveness untuk bisa dimuat di jurnal itu luar biasa. Dan topik itu begitu sudah masuk ke reviewer, ada masukan, kita perbaiki, reviewer menemukan, kita perbaiki, kirim lagi kan? Enggak seperti di jurnal-jurnal nasional kita. Begitu kalau kita kenal bisa langsung go, kita perbaiki sekali langsung go. Kalau di jurnal top bisa ada rentang antara mulai masuk sampai dengan revisi sampai dengan accepted itu ada 1,5 tahun. Jadi luar biasa, apalagi yang rejection rate-nya sangat tinggi begitu ya. Sehingga berapa lama sebenarnya idealnya? Kalau jurnal itu jurnal top, biasanya kita tidak akan lebih dari 2 bulan sudah akan dapat konfirmasi apakah naskah kita bisa ditindaklanjuti untuk direview oleh ini. Tapi kalau di jurnal yang tidak top tier, itu biasanya 1 bulanan. Bahkan itu tadi saya katakan, ada yang menjamin seminggu sudah langsung akan dapat feedback. Tapi kalau sudah yang begitu, hati-hati. Ya, hati-hati. Hari ini 2 bulan, 3 bulan ke depan memang dia terindeks bereputasi, 6 bulan ke depan lenyap, sia-sia kita, gitu ya. Dan itu sangat terjadi. Sangat sering terjadi. Bahkan yang paling mengerikan mungkin Pak Darmawan dan sebagian di antara yang ikut kegiatan ini pernah mendengar, begitu, bahkan menyaksikan. Kalau saya menyaksikan sendiri, bahkan saya melakukan browsing dan menemukan yang namanya fake jurnal. Jurnal itu betul-betul sama dengan yang aslinya, hanya DOI-nya itu berbeda, kode DOI-nya berbeda. Begitu kita masuk ke jurnal yang fake itu, dia hanya menampilkan beberapa terbitan ke belakang, tapi tidak semua.
yang di archive itu, archive-nya. Dan dia betul-betul mengcopy, setiap kita masuk ke link ini langsung diarahkan ke yang fake itu. Dan teman-teman Indonesia banyak yang begitu, $1,200 biayanya, yang pada akhirnya tidak diakui oleh Dikti. Jadi itu. Jadi makanya hati-hati, saya tidak bisa mengatakan seminggu itu selalu buruk gitu ya. Ada jurnal yang memang peminatnya banyak, butuh waktu lama, tapi peminatnya tidak banyak, biasanya akan cepat memberikan respon. Jadi yang penting bahwa, mungkin saya salah tangkap ya, batas artikel tahun berapa yang boleh dikutip gitu ya? Iya, Prof. Mohon maaf. Kalau artikel nggak ada batasan, Pak. Nggak ada batasan. Contohnya apa? Kalau kebetulan saya di finance ya, kalau kita bicara agency theory, mau nggak mau kita rujuk tulisannya Jensen Mackling 1976 atau Fama 1983. Kalau misalkan saya di finance ya, terus bicara tentang teori portfolio, pasti Markowitz 1952. Nggak mungkin kita ini. Jangan sampai nanti karena keterbaruan kita sebutkan begini, Jensen Mackling dalam Gumanti 2012 atau 2018. Ya jangan, wong aslinya memang Jensen Mackling tahun 1976 gitu ya. Jadi kalau saya artikel nggak ada bandres, nggak ada waktunya. Tapi kalau buku sebisa mungkin cetakan terbaru atau edisi terbaru. Jadi kalau artikel monggo silahkan. Mau yang tahun 1982, karena kalau seminal paper, misalkan kita bicara tentang peran para pemilik gitu ya dalam pengambilan keputusan di perusahaan publik, itu ada yang namanya asymmetric information. Nggak mau kan kita merujuk apakah pakai artikel Lemon Problem tahun 1970 gitu ya, atau Leland Pine 1977, itu wajib kita kutip. Jangan karena menghindari kebaruan terus nggak dapat artikel. Misalkan di sini ada tulisannya Pak Satrio Budiaji, misalnya. Mas Satrio menulis sesuatu yang terbit tahun 2020, dia mengkutip Jensen Mackling 1976. Karena kita karena kita maunya ada artikel terbaru, nanti ditulis Jensen Mackling dalam Satrio Budi gitu. Ya nggak bisa kayak gitu. Jadi kita artikel sekali lagi silahkan, apalagi yang seminal paper. Saya menyebutnya biasanya begini Pak Heri Mundra. Artikel babon wajib kita babon ya. Artikel utama wajib kita rujuk, walaupun itu entah tahun zaman kita belum lahir. Jadi itu. Jadi itu kebijakan dividen. Mau nggak mau kalau irrelevant proposition, Miller Modigliani 1959 yang pakai pajak 1961. Mau nggak mau, gitu ya. Gordon 19556 kalau atau 5256 gitu ya. Jadi itu. Atau corporate teori perusahaan Berlin Min 1932. Mau tidak mau gitu loh. Tapi jangan sampai kita nggak baca naskahnya terus hanya mengutip aja begitu. Nah, itu yang nggak boleh. Kita mau nggak mau harus baca naskahnya. Kalau nggak ada naskahnya berarti mau tidak mau kita cari buku literatur, buku teks yang terbaru. Saya kira itu. Mohon maaf tadi saya salah ya, Prof. Saya ingat dalam prosesnya. Ini menyambung juga pertanyaan terakhir ya, pertanyaan Bu Gustina ya. Kalau jurnalnya meminta hanya 5 tahun terakhir itu bagaimana, Prof? Gitu. Oke. Terima kasih Bu Gustina. Kalau jurnalnya meminta 5 tahun terakhir, mohon maaf. Saya justru curiga ini jurnal Indonesia pastinya gitu ya, karena terlalu memaksakan. Kalau jurnal top atau jurnal internasional, sekali lagi kita mau nggak mau kan kalau benchmarking kan pasti harus yang bagus ya Pak Darmawan ya. Benchmarking. Jangan karena menuntut kebaruan sampai kita lupa mengutip dari yang sumber aslinya. Pengalaman saya juga, saya pernah menulis artikel dengan mahasiswa saya. Salah satu disyaratkan, tolong ditambahkan dengan kutipan jurnal terbaru gitu ya, setidaknya tahun 2020. Oke gitu. Tapi kalau semua harus 5 tahun terakhir, nah itu pasti pengelola jurnalnya bukan pengelola jurnal yang berpengalaman, yang makan asam garam publikasi gitu ya. Jadi yang hanya sekedar
harus terbaru ini karena ini alasan begini. Ya, menurut saya itu nggak bagus lah bagi dunia akademik gitu ya. Dan nggak ada hebatnya kita membatasi 5 tahun terakhir gitu ya. Jadi nggak ada hebatnya. Justru malah kita kehilangan kehilangan kekuatan foundation untuk menguatkan argumentasi kita dengan melupakan artikel utama yang menulis tentang itu. Ibu Bapak sekalian, saya sampai sekarang tidak akan pernah lupa satu artikel yang menjadi kutipan banyak referensi sampai sekarang gitu ya, yang ditulis oleh Beaver dan kawan-kawan tahun 1970 tentang beta akuntansi. Jadi ada beta pasar dan ini ada beta akuntansi. 1970, nggak ada lagi lebih tua dari itu gitu. Dan itu kalau kita bicara itu ya mau nggak mau gitu. Nah kalau terus disyaratkan harus yang terbaru, masa Beaver kita minta untuk menulis lagi 2 tahun yang bikin Pak yang baru kan tidak mungkin toh. Jadi saya kira itu Pak Darmawan. Jadi Bu Kurniawan tadi ya. Setuju tadi, betul. Saya juga sama Prof mengalami kebetulan sebagai reviewer ya di jurnal Elsevier itu rasanya tidak pernah ya membatasi reviewer itu harus meminta referensi terupdate 5 tahun terakhir ya, apalagi 5 tahun terakhir ya. Ini saya jarang menemukan, bahkan tidak pernah ya mengalami. Jadi referensi itu bebas ya, tetapi asal relevan ya, yang penting relevan. Tapi juga yang perlu perlu diperhatikan Bapak Ibu, pengalaman saya, jangan sampai referensinya itu lama semua, Prof. Ya, betul. Ya, jangan sampai, karena memang kan perkembangan ilmu Bapak Ibu harus ini menandakan kalau Bapak Ibu mungkin malas ya membaca ya, sehingga pakainya referensi yang lama gitu. Jadi kita juga harus lihat ya, memang kalau referensi istilah Prof Tatang tadi yang babon tadi itu memang wajib ya Bapak Ibu kita citasi dan pakai ya. Tapi sekali lagi tidak ada yang membatasi ya, istilahnya 5 tahun terakhir dan sebagainya. Oke, Prof, masih ada sedikit Prof pertanyaan lagi. Mohon izin Prof, ini Bu Isna ini mahasiswa S3. Kayaknya ini teman-teman mahasiswa S3 ini Prof rata-rata ini. Padahal rasanya webinar ini bukan untuk S3 ya Prof ya, untuk semua. Ini dibilang gini Prof, mengingat S3 ini memakan waktu yang cukup lama ya, 3 tahun gitu ya. Bagaimana jika novelty atau riset gap yang kita dapatkan di awal, tapi tiba-tiba muncul mungkin penelitian serupa di tengah jalan gitu, Prof. Ini yang mungkin ingin menikung gitu ya. Nah, ini bagaimana siasatnya, kita mensiasati ini, Prof? Monggo, Prof. Oke, baik. Ini ada sebuah cerita yang menarik, Bu sekalian. Kalau yang background Ibu Bapak sekalian itu ada yang di akuntansi, pasti pernah mendengar penulis top dari Mesir yang di Amerika, bahkan bukunya ada namanya Ahmad Riyai Belkawi gitu ya. Kebetulan saya di akuntansi. Ini untuk menjawab pertanyaan itu tadi ya Pak Darmawan ya. Jadi saya coba flashback sekilas sehingga nanti bisa menjadikan referensi atau cerminan kita. Pada saat saya menempuh S2 di Edith Cowan University di Perth, itu kami kedatangan Profesor Ahmad Riyai Belkawi. Dia mantan Chief Editor Accounting Review, jurnal top di bidang akuntansi, Accounting Review. Seingat saya belum ada orang Indonesia di sana ya, nulis di Accounting Review. Dan dia memaparkan sebuah artikel yang akhirnya dia modifikasi artikel itu. Mengapa? Pada saat dia menulis artikel itu, dia meyakini bahwa tema yang dia tulis itu adalah sesuatu yang baru di Amerika. Ya, di Amerika lagi kita kan di Amerika ya, untuk hal-hal yang berbau publikasi begitu. Nah, dia paparkan. Dia ceritakan di forum itu, di seminar kecil di prodi kami, di prodi akuntansi, dia ceritakan dia harus menarik artikel itu yang sudah dia submit. Kenapa? Pada saat artikel dia sedang direview, ini kelasnya Ahmad Riyai Belkawi ya, chief editor ya. Jadi kebayangkan kalau chief editor di jurnal Accounting Review, sekarang udah mantan, itu dia tarik lagi karena dia nggak mengirim di Accounting Review ke jurnal yang lain. Karena sudah ada artikel lain yang terbit dengan tema walaupun tidak persis, tapi temanya itu sudah menurut dia ini sudah nggak menarik lagi karena sudah ada yang muncul, dan dia
tidak mungkin menjadikan itu sebagai referensi baru, karena nanti apa yang membedakan dari punya dia itu akan butuh waktu lagi dia. Jadi hanya dia tarik. Nah, untuk mahasiswa S3 tentu tidak seperti itulah. Kalau sekelas Profesor Belkawi begitu, karena dia punya resources ya, punya mahasiswa yang mungkin bisa kerjasama dan kolaborasi dengan dia. Tapi untuk mahasiswa S3 tentu bukan hal yang mudah untuk akhirnya memutuskan, loh saya sudah punya novelty yang bagus, tiba-tiba kok sudah terbit begitu ya. Hal yang tidak jauh berbeda dengan novelty saya. Ibu sekalian, ingat bahwa yang namanya novelty bisa kita lihat dari berbagai macam angle. Kita argumentasi penguat mengapa itu tetap masih berbeda dengan yang sudah terbit, itu harus dikuatkan. Contoh yang paling gampang adalah kalau kita bicara manajer, tadi sudah ada contoh ya. Penelitian ini topiknya sama, diangkat pada manajer. Dia melihat laki-laki dan perempuan, ada aspek gender. Nah, tadi kan sudah ada ilustrasi. Si peneliti itu menemukan bahwa gender yang muncul selama ini itu hanya pada level manajer. Padahal kalau level manajer, mungkin kapasitas pengambilan keputusannya akan tidak seberat pada level yang di atasnya, top level management. Nah, dia melihat yang itu gitu loh. Nah, argumentasinya apa? Pasti ada justifikasi bahwa risk preference si top level management itu berbeda dengan risk preference para manajer di level bagian misalkan begitu. Nah, kalau kita bisa menonjolkan itu, tetap aja jalan. Jadi yang penting kita punya justifikasi, ada sesuatu yang tetap membedakan gitu. Jadi jangan khawatir hal tersebut ini S3 atau S2 bukan kelasnya Belkawi yang sudah begitu dikenal kalau dia nanti menulis sesuatu yang tidak jauh berbeda dengan yang sudah terbit gitu ya. Apalagi mungkin dia itu adalah partner dia. Nah, pasti akan jadi sesuatu yang menurunkan reputasi dia gitu. Jadi itu. Tapi kalau mahasiswa S3, let's go. Yang penting argumentasinya ada. Gitu. Saya kira itu Pak Darmawan. Ya, setuju Prof. Jadi memang riset gap novelty ya Prof ya. Itu bisa dilihat dari sudut pandang ya. Sudut pandang dari mana? Dari berbagai angle tadi yang disampaikan Prof ya. Baik. Makanya memilih novelty teman-teman ya, pengalaman saya juga waktu studi S3 nih Prof ya, itu jangan mencari yang lebar celahnya tadi Prof. Setuju, saya sangat setuju Prof, karena kalau cari yang celah yang lebar tuh bingung, tapi cari yang sempit ya, cari yang sempit dan unik, di mana nanti kemungkinan besar orang juga kecil ya kemungkinan menemukan celah yang sama tadi gitu. Sangat setuju Prof, sangat mencerahkan ini Prof. Baik, saya lanjut lagi Prof. Ini satu lagi mungkin pertanyaan sebelum nanti ada yang raise hand. Ini Prof, ada beberapa pertanyaan ini begini Prof dia. Kalau tadi Prof kan menyampaikan ya, penelitian itu gap itu yang penting ada penelitian gitu tuh ada yang berbeda gitu Prof ya. Ada penambahan sedikit gitu ya Prof ya. Ya kan? Nah, apakah misalnya menambah variabel begitu Prof? Ya. Pada penelitian sebelumnya kita tambahkan sebuah variabel, apakah itu sudah dikatakan novelty gitu Prof ya? Nah, itu Prof yang pertama nih. Yang kedua, tadi yang senada dengan itu ya Prof. Saat membuat riset gap itu ya, ini banyak juga teman-teman kebingungan tadi Prof kan menyampaikan kita harus banyak membaca ya Prof ya dari artikel. Nah, ketika membaca jurnal atau artikel, poin mana yang kita harus perhatikan gitu, Prof, untuk kita bisa mencari atau membuat riset gap. Itu dulu, Prof, mungkin ya. Pertanyaannya saya kira saya rangkum semua. Oke, baik, terima kasih Pak Darmawan. Ini pertanyaan yang rangkuman ya. Oke, jadi apakah menambah variabel itu sudah menjadi novelty? Bu sekalian, novelty tentu tidak bisa dimaknai sederhana. Nambah variabel sudah berbeda begitu ya. Yang terpenting sebenarnya adalah mengapa kita menambah variabel itu. Justifikasi atas penambahan variabel itu yang harus kita kuatkan argumentasinya. Kadang-kadang kita mau banyak-banyakan variabel gitu ya.
Bahkan ada, mohon maaf ini ya, beberapa teman dosen, karena kebetulan saya di akademisi, mengatakan bahwa untuk level S1 ya paling tidak 3, level S3, S2 itu 5, level S3 itu 7 gitu. Nah, kalau kita lihat di jurnal-jurnal top gitu ya, yang kita tahu yang menulis itu para dedengkot gitu kan ya. Kita kan masih kita belum dedengkot lah ini ya. Dedengkot akademisi yang high index-nya sudah luar biasa. Itu kalau kita perhatikan penguatan mereka, mengapa variabel itu bisa masuk, itu dijustifikasi dengan, tadi sudah saya singgung ya, dengan apa yang kita kenal sebagai robustness test. Jadi kalau misalkan kita melihat apakah gender, misalkan yang paling gampangnya, apakah gender atau tingkat pendidikan atau asal daerah atau sukunya Hispanik sama non Hispanik misalkan begitu, atau kalau kita bicara Hofstede culture dimension gitu ya, yang low power distance dengan yang high power distance misalkan begitu, yang feminim dengan yang maskulin, itu menjadi penentu terhadap sebuah keputusan atau sebuah persepsi. Kita run itu, begitu kita kuatkan itu menjadi sebuah variabel tambahan tadi, kita pecah data kita dari menjadi 2 itu tadi. Misalkan lagi dengan perempuan, hasilnya bagaimana? Kalau ternyata memang hasilnya berbeda, misalkan, atau hasilnya sama, apa yang bisa kita bunyikan dari situ? Oh, ternyata betul memang bahwa gender ini bisa menjadi penentu dan wanita lebih bla 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 daripada pria atau sebaliknya. Laki-laki lebih begini jika menghadapi nah itu bisa terjustifikasi setelah kita melakukan robustness ya, analisis sensitivitas. Itu sebagai penguat kalau kita mau menambahkan variabel. Namun background dari penambahan variabelnya itu Pak Darmawan yang harus dikuatkan. Jadi bukan hanya banyak-banyakan variabel, tetapi reasoning mengapa variabel itu yang dilakukan. Tadi kan ada gambar yang dari Berling ya, Berling yang siapa ada gambar itu, ada yang di slide nomor berapa itu kan ada banyak hubungan antar variabel gitu ya. Nah itu kalau kita bisa support dengan ini, itu siapa yang meneliti hasilnya bagaimana? Ada ini biasanya saya pernah menguji beberapa kali di Universitas Airlangga. Salah satu yang membedakan cara membuat tampilan untuk kerangka berpikir di Airlangga itu ada ini mahasiswa S3 ya di ilmu manajemen dan akuntansi. Itu ada konseptual atau kerangka konseptual yang harus disupport dengan bukti empiris dan teori. Teorinya apa, bukti empirisnya apa. Itu akan lebih memudahkan kita melakukan pemetaan bahwa variabel ini gitu ya, kita pakai, kita justifikasi karena memang sudah ada yang meneliti. Bahkan mungkin syukur-syukur gitu kalau kita bisa memberikan narasi tadi itu bahwa ada perbedaan pengukuran variabel. Perbedaan pengukuran variabel hasilnya berbeda. Nah, kalau kita menggunakan pengukuran yang berbeda atau proxy yang berbeda, apa yang terjadi misalkan. Tapi sekali lagi, kita menggunakan proxy ini dasarnya apa? Jadi itu tidak sembarangan. Oh dia pakai ini, misalkan gini, dia mengukur skala perusahaan atau ukuran perusahaan dengan jumlah penjualan. Saya pakai total aset. Mengapa kita pakai total aset? Oh, kan berbeda. Nah, berbedanya itu mengapa gitu? Mengapa dia menggunakan sales sebagai pembeda perusahaan itu kecil atau besar? Dan itu sangat menentukan. Nah, pada saat kita pakai total aset, apa dasarnya? Jadi itu. Nah, itu yang menjadi problem di kita, Pak Kurniawan. Jadi mahasiswa kita masih cenderung ada kesan bahwa promotornya tambah variabel, nanti itu akan berbeda. Reason-nya apa begitu? Itu yang harus dikuatkan. Terus pada saat berusaha untuk menyelesaikan research gap itu di poin mana? Yang paling gampang tadi sudah saya singgung. Yang pertama ya, carilah sumber referensi dari jurnal top tier. Itu yang pertama. Dari jurnal top tier itu stylenya akan kelihatan. Gap-nya itu apakah dia didesain memang ditaruh di awal, di introduction, di paragraf 1 atau di paragraf 3. 2 atau 3. Biasanya runtut begitu ya. Ini fenomena bisnis, kalau di marketing, fenomena bisnis, ada kontradiksi, ada celah, yang fenomena baru didukung empiris, di sini yang belum pernah dilihat. Atau kita bisa melihat di bagian discussion. Nah, di bagian discussion itu biasanya kalau kita lihat
model regresi kan ada model 1, model 2, model 3 begitu. Nah, itu dari situ kita bisa melihat ternyata pada saat ini masuk dia akan berkurang R-square-nya misalkan, atau signifikan value-nya menurun variabel yang lainnya. Nah, ini ada sesuatu yang menarik. Nah, itu bisa kita eksplorasi, kita bisa jelaskan. Syukur-syukur di dalam naskah itu dinarasikan. Nah, itu menjadi penguat kita. Yang terakhir tentu adalah dengan melihat keterbatasan yang nanti akan jadi suggestion. Nah, suggestion itulah yang akan menjadi pijakan kita untuk riset gap kita di penelitian kita yang akan datang. Saya kira itu mungkin Pak Darmawan. Baik, sungguh sangat mencerahkan Prof penjelasannya. Karena keterbatasan waktu nih Bapak Ibu, saya yakin masih banyak pertanyaan ya. Mungkin ada yang raise hand 1-2 orang, mungkin silakan Pak Satrio, saya lihat, silakan, monggo Pak. Ya, terima kasih Pak Darmawan dan Prof Tatang. Terus terang materinya daging semua ya, tapi saya agak lemot mencernanya karena waktunya kurang. Jadi saya mengusulkan ini dilanjutkan gitu ya. Kok saya rasa pertanyaannya berat-berat juga. Nah, pertanyaan saya sederhana. Abot ya Pak, Bagaimana posisi grand theory, middle, dan ke ini pada studi dokter terapan dan dokter seperti saya ini, sekarang saya lagi studi. Karena saya melihat beberapa bacaan di introduction-nya atau di jurnalnya itu agak berbeda. Gimana Prof Tatang? Apakah ada perbedaan itu? Terima kasih. Oke, kalau kita bicara dokter terapan dengan dokter sains ya, kalau terapan itu kan memang hasil karya publikasi penelitian kita itu kalau bisa diterapkan di dunia bisnis, diimplementasikan begitu kan di berbagai macam kehidupan. Kalau kita bicara yang di dunia bisnis, terapannya tentu berbeda dengan yang berbasis konseptual atau theoretical atau empirical gitu ya. Jadi kalau Bapak sekalian, saya memang sering menemukan tuntutan gitu ya. Kalau di level disertasi itu mana grand teorinya, mana middle ring teorinya, mana supporting teorinya. Jadi kalau saya sih simple gitu ya. Kalau membaca disertasi di negara-negara Barat gitu ya, khususnya di Amerika, yang namanya bab 2 gitu ya. Saya mungkin mohon maaf kalau saya kurang wawasan ya, tapi yang sering saya baca dan saya punya koleksi banyak disertasi asing. Gaya mereka itu banyak berbeda dengan gaya disertasi di kita. Gaya disertasi bahkan tesis dan skripsi di kita itu bab 2 itu ada telaah teori. Kita diminta untuk menelaah teori. Bayangkan kalau mahasiswa S1 masih telaah teori, modar mahasiswanya kan ya. Mereka punya batasan waktu bikin skripsi. Mahasiswa S3 mungkin bisa punya cukup waktu. Tapi kalau kita baca disertasi di Barat gitu ya, yang diterbitkan MEI gitu ya, kita bisa download banyak yang gratis itu. Di bab 2 itu biasanya langsung embedded, melekat. Jadi review literatur itu sudah melekat langsung antara teori dan empiris. Ini yang mungkin agak berbeda dengan gaya di kita gitu ya, yang masih mengandalkan apa grand teorinya. Kalau kita bicara dokter terapan tentu agak susah pada saat kita bicara grand teori terapan gitu ya, engineer gitu ya, mungkin ilmu yang teori yang paling awal sekali, gravitasi atau apa begitu, atau hukum Newton pertama, kedua gitu sebagai grandnya. Tapi setelah itu kalau grand teori, apa teori baru yang lahir dari pijakan itu maka kita sebut sebagai middle ring ya. Middle ring nanti ada di support yang teori yang paling baru. Hanya memang akan susah pada saat kita dipaksakan untuk mana grandnya, mana middle ring, mana yang supporting teori gitu ya. Kalau saya tidak mengandalkan itu Pak Mas Budi ya. Jadi bagi saya yang namanya kalau kita bicara kuantitatif ya, mohon maaf kalau kualitatif saya tidak banyak. Kalau kita kuantitatif, teorinya harus ada.
Teori itu tidak harus saya paksa minta mahasiswa itu ke grand teorinya. Yang penting bahwa teori mana yang paling pas untuk bisa jadi pijakan atas penelitian kita. Itu akan lebih memudahkan. Kita biasanya akan terjebak mencari grand teorinya, ini grand teorinya mana gitu ya. Teori babonnya kan ya utamanya. Setelah itu cari teori ini, ada lagi teori ini. Kita bingung mencari teori, teman-teman udah lulus gitu ya. Jadi itu yang saya khawatirkan. Teman-teman sudah lulus, kita masih bingung, belum menemu teori gitu kan ya. Jadi mari kita coba melihat dari perspektif yang lebih luas gitu ya. Cobalah kita membaca beberapa disertasi yang tidak hanya ada di lembaga kita, tapi di tempat yang lain. Oh, cara mereka menggiring itu seperti ini. Itu akan menambah wawasan kita. Kadang-kadang kita kan tidak bisa memulai start karena tidak ada rujukannya ya. Tidak ada rujukan, tidak ada yang menjadi inspirasi. Sama, waktu saya bikin disertasi juga gitu. Saya membaca disertasinya April Klein tahun 1993 gitu ya sebagai pijakan. Tapi itu hanya sebagai pijakan. Oh, ternyata giringnya seperti ini gitu ya. Giringnya seperti ini baru saya implementasikan. Jadi dengan otomatis narasi yang berbeda. Tapi ibarat bangunan, ibarat baru konstruksinya saya sudah dapatkan. Oh, cara konstruksinya seperti ini. Apakah kamarnya nanti ada 5 atau 4 atau 3? Itu kan tergantung kita. Jadi itu. Jadi yang penting bahwa kita sudah punya alasan dasar, pijakan dasar teorinya yang mendasari. Tanpa teori, tentu di penelitian kuantitatif khususnya tidak akan bisa kita melangkah ke bukti empiris. Kita tidak mungkin menemukan teori ya, kecuali kalau penelitian kita adalah kualitatif. Itu pun masih harus lewat hantaman kanan kiri yang luar biasa. Jadi itu Mas Budi. Jadi kalau ditanya untuk yang terapan atau yang non terapan, karena pengalaman selama ini kebanyakan adalah di yang non terapan, yang di terapan lebih kepada implementatif ya. Jadi saya belum pernah pengalaman itu menguji di dokter terapan gitu. Kalau yang non terapan sudah terlalu sering gitu. Saya kira itu. Mohon maaf kalau misalkan kurang puas, kita bisa puaskan nanti di perjalanan pulang ke Jawa Timur, Mas Budi. Siap. Bisa diselesaikan cara apa? Adat ya, Prof ya. Ya. Baik, mungkin saya kira itu teman-teman, Bapak Ibu semua, mungkin ada satu pertanyaan yang mau raise hand, atau kalau tidak ada, saya mohon izin menyimpulkan mungkin ya materi yang disampaikan Prof Tatang hari ini begitu. Saya mencatat beberapa hal ini, Prof, yang menarik dari diskusi kita hari ini. Jadi pertama, kita penelitian itu bukanlah sesuatu yang sulit begitu ya. Ketika kita tahu caranya, dan tentunya dalam hal menemukan sebuah novelty ya, itu tadi disampaikan Prof, ada teknik atau metodenya, Prof ya. Ada caranya. Asalkan kita tahu caranya, itu kita bisa dengan mudah menentukan novelty atau riset gap. Tadi juga disampaikan Prof, saya catat ada 7 jenis riset gap ya. Yang paling sering digunakan diantaranya adalah evidence gap, ada methodological gap ya, population gap, dan juga ada theoretical gap yang saya catat. Nah, artinya apa Bapak Ibu ya? Kita harus dalam penelitian kita harus mengetahui atau mencari gap tersebut ya. Tadi disampaikan Prof, gap itu tidak harus lebar ya, tetapi bisa sempit dan unik ya. Itu lebih baik dan bisa memberikan nilai tambah gitu ya bagi penelitian itu. Nilai tambah di situ yang akan membedakan penelitian kita dengan penelitian yang lain begitu Bapak Ibu. Nah, yang menarik juga saya catat ini, Prof mengatakan berbeda sedikit itu lebih baik daripada tidak berbeda sama sekali. Namun yang lebih penting adalah kenapa perbedaan itu penting untuk dimunculkan. Dan yang terakhir catatan dari Prof, mencari riset gap dan novelty itu tidak atau jangan direnungkan ya, tetapi harus dilakukan. Mungkin itu ya Prof ya. Catatan yang terakhir itu yang sangat penting dan menarik ya bagi kita semua untuk kita cermati. Baik Bapak Ibu, demikian mungkin sesi webinar dan diskusi kita yang sangat menarik hari ini. Semoga semua pertanyaan bisa terjawab ya.
dengan baik, walaupun keterbatasan waktu. Nanti Bapak Ibu bisa berdiskusi lagi di grup WA ya. Grup WA itu tidak akan kami hapus gitu ya. Nanti materi juga dan sertifikat akan yang membutuhkan akan dibagikan. Nah, demikian mungkin pertemuan kita hari ini, Prof. Saya dari mewakili Sada Utama Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Prof. Tatang Ari Gumanti yang sudah berkenan luar biasa menyampaikan materi kita. Ini peserta masih ada 100 orang nih, Prof. Terima kasih kita ucapkan kepada Prof ya, Bapak Ibu. Saya juga mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir hari ini. Sebelumnya kami mohon maaf kalau ada kesalahan ya dalam penyampaian webinar hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dari panitia. Akhir kata kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Darmawan, terima kasih Prof. Ilmunya, terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Satrio, luar biasa ini. Terima kasih ya Prof. Ya, izin live ya Bapak. Ya. Terima kasih Mas Budi, sehat-sehat selalu.